Kisah ini bermula di Hunter Association Stadium di bawah langit biru yang cerah. Seorang lulusan bernama Kim Han-ul dipanggil untuk naik ke atas mimbar di tengah kilatan kamera para hadirin. Ia berjalan maju dengan langkah tegap dan menerima ucapan selamat atas kerja kerasnya menyelesaikan seluruh kursus di Hunter's Den. Kim Han-ul memberikan hormat kepada seorang pria berjas yang kemudian menyerahkan e-rank Hunter License kepadanya. Di dalam hatinya, Kim Han-ul merasa sangat lega karena akhirnya ia bisa menjadi seorang Hunter resmi. Ia merenungkan kembali perjuangannya, mengingat bahwa ia bangkit dengan statistik terlemah sehingga harus belajar 2 kali lebih keras daripada orang lain untuk menutupi kekurangannya tersebut. Berkat hal itu, pengetahuannya tentang dungeon dan monster menjadi tidak ada duanya. Ia tersenyum lega, merasa bahwa kerja kerasnya membuahkan hasil untuk menjadi seorang hunter sungguhan. Namun, harapannya seketika hancur ketika sang penguji menahan berkasnya dan menyatakan bahwa Kim Han-ul telah salah paham. Penguji tersebut menjelaskan bahwa seorang hunter peringkat E hanya sekadar memegang lisensi dan tidak dapat beroperasi sebagai hunter resmi. Sang penguji menambahkan bahwa tidak peduli seberapa banyak ia mempelajari strategi dan taktik, dengan statistik peringkat E, Kim Han-ul tidak akan pernah mampu berburu satu monster pun. Adegan kemudian beralih menunjukkan Kim Han-ul yang tampak frustasi dan mengumpat di depan komputernya. Ia menceritakan bahwa 7 tahun sejak kejadian itu, ia telah menyerah untuk menjadi seorang hunter. Saat ini, ia sedang membaca sebuah pemberitahuan yang menyatakan bahwa layanan untuk permainan BMM atau Block Monsters with Monsters akan dihentikan secara permanen pada jam 11 malam hari itu juga. Ia merasa sangat tertekan karena terancam kehilangan pekerjaannya lagi, mempertanyakan bagaimana ia akan memenuhi kebutuhan hidupnya karena genre permainan pertahanan yang ia yakini akan mencetak sejarah baru ternyata gagal di pasaran. Permainan Block Monsters with Monsters kemudian diperlihatkan. Permainan tersebut adalah sebuah permainan pertahanan di mana pemain menyewa berbagai jenis monster untuk memblokir serangan monster lain. Meskipun terlihat seperti permainan pertahanan sederhana, permainan ini membutuhkan perhatian ekstra pada kombinasi, penempatan posisi, dan waktu serangan. Pemain juga diwajibkan untuk meningkatkan level monster yang disewa, namun tingkat keberhasilannya sangat buruk. Masalah terbesarnya adalah jika seekor monster mati walau hanya sekali, statusnya akan dikembalikan dari awal, menjadikan permainan ini seperti sistem permainan pertahanan roguelike. Karena keseimbangan permainan yang sangat buruk, seperti Ogre bintang 3 yang bisa dikalahkan oleh Goblin bintang 1, banyak orang yang menyebutnya sebagai permainan sampah. Kim Han-ul kemudian meregangkan tubuhnya di kursi. Ia menjelaskan bahwa ia adalah seorang streamer yang mencari nafkah dengan memainkan permainan tersebut. Sebagai seorang veteran tingkat tinggi di permainan itu, ia mengakui bahwa meskipun ia gagal menjadi seorang hunter, ia bisa mendapatkan penghasilan yang layak dari permainan Block Monsters with Monsters. Namun, dengan berakhirnya layanan permainan itu, ia kebingungan memikirkan langkah selanjutnya. Di layar, para penonton di ruang obrolan siaran langsungnya mulai berkomentar tentang hari terakhir permainan tersebut. Kim Han-ul menyapa mereka, sementara beberapa penonton bercanda menyuruhnya kembali bekerja sebagai hunter karena ia memiliki lisensi. Kim Han-ul merasa sedikit tersinggung dan gugup, namun ia menyadari bahwa ia tidak akan pernah bisa memberitahu para penontonnya tentang statusnya sebagai hunter peringkat E yang gagal dan bahkan dilarang memasuki dungeon. Sambil memaksakan senyum hingga terlihat menangis, ia menahan rasa malunya. Karena hari itu adalah hari terakhir Block Monsters with Monsters, Kim Han-ul memutuskan untuk menunjukkan semua pencapaian yang dimilikinya kepada para penonton. Ia memilih untuk mencoba acara utama dalam permainan tersebut yang disebut Waves, di mana pemain harus mempertahankan sebuah kastil dari berbagai monster yang keluar dari gerbang. Kim Han-ul memilih untuk menghadapi 700 wave yang juga dikenal sebagai Uncharted Territory. Ia mencatat bahwa sejauh ini belum ada pemain yang pernah menantang gelombang ke-700 tersebut, dan jika ia berhasil, ia akan mencetak rekor baru serta membuka sebuah pencapaian. Dengan perasaan yang masih gugup, ia menekan tombol mulai. Sambil berteriak tegang, ia memegang tetikusnya erat-erat saat pemberitahuan dimulainya gelombang ke-700 muncul dari sebuah pusaran portal biru. Monster-monster langsung berhamburan keluar dari portal tersebut dalam jumlah yang sangat tidak masuk akal. Kim Han-ul segera memulai strateginya dengan pengendalian kerumunan, mengerahkan level 100 Goblin Archer. Akan tetapi monster itu langsung hancur terkena serangan cahaya yang sangat cepat. Merasa bahwa membiarkan musuh menyerbu secara bersamaan akan sangat berbahaya, Kim Han-ul memutuskan untuk memanggil level 130 Succubus Queen untuk membersihkan monster-monster itu langsung dari pintu masuk portal. Sayangnya, taktik itu gagal total ketika Succubus Queen miliknya tiba-tiba digigit dan dihancurkan oleh monster anjing berkepala 3, Cerberus.
Layar segera dipenuhi dengan rentetan pemberitahuan kehancuran unit miliknya, mulai dari level 130 Succubus Queen, level 250 One-Eyed Bullseye, level 150 Ogre Tailor, hingga level 130 Cerberus. Ledakan besar terjadi beruntun di arena. Kim Han-ul menyadari bahwa ia akan gagal dalam gelombang ini karena semua unit yang telah ia besarkan dengan susah payah lenyap begitu saja, hanya menyisakan satu-satunya bangunan utama, yaitu sebuah kastil yang kini dikepung oleh para musuh. Saat berbagai monster buas bersiap menghancurkan kastilnya, sebuah cahaya suci tiba-tiba memancar dari singgasana di dalam kastil tersebut. Sebuah pesan sistem muncul menyatakan bahwa karena Kim Han-ul adalah orang pertama yang menantang gelombang ke-700, The Monarch telah bangkit. Sosok The Monarch, seorang wanita berambut keperakan panjang dengan zirah emas yang bersinar, membuka mata merahnya dan bangkit dari singgasana. Kim Han-ul sangat terkejut karena menurut pengalamannya selama ratusan kali kalah, The Monarch bukanlah karakter yang didesain untuk bisa bergerak bebas. The Monarch melesat ke depan dan melancarkan tebasan pedang cahaya raksasa yang menyapu bersih gelombang musuh di hadapannya dalam satu pukulan. Tanpa ragu, The Monarch melompat ke tengah kerumunan monster yang tersisa, menyerang dengan tendangan berapi dan tebasan mematikan. Kim Han-ul hanya bisa menonton dengan rasa tidak percaya saat deretan notifikasi musuh yang musnah memenuhi layarnya secara bertahap, menumbangkan Orc Fighter, Lizardman Hero, Viper, Rhino Tribe Warrior, Salamander, Merfolk Hero, Drake Sub-Adult, Cyclops Warrior, hingga Minotaur. The Monarch membantai semua monster itu seorang diri, kemudian membuka sebuah portal di udara dan melepaskan pilar energi raksasa yang menghancurkan sisa musuh, termasuk Red Drake dan Sea Breeze Tribe Warrior. Sebuah layar ucapan selamat akhirnya muncul, menandakan bahwa Kim Han-ul telah berhasil menyelesaikan gelombang ke-700. Kim Han-ul terpaku melihat layarnya dan mencoba bertanya kepada para penontonnya, apakah mereka melihat aksi mustahil The Monarch barusan. Tetapi ia menyadari bahwa tetikus dan siarannya membeku. Di ruang obrolan, seorang penonton bernama Viewer 1 menyampaikan rasa terima kasihnya kepada akun Kim Han-ul yang bernama What Is This Trash Game. Kim Han-ul menyadari bahwa penonton tersebut bukanlah program bot dan ini adalah pertama kalinya akun Viewer 1 tersebut berbicara dalam 5 tahun terakhir. Viewer 1 menyatakan bahwa berkat Kim Han-ul, junjungannya telah bangkit dari tidur panjangnya dan mereka kini dapat memulai awal yang baru bersama. Di layar permainan, karakter The Monarch dan pendampingnya terlihat membungkuk ke arah layar. Setelah itu Viewer 1 meninggalkan ruang obrolan. Kim Han-ul menganggap semua pesan itu sebagai omong kosong dan mengeluhkan nasib buruknya karena tidak ada penonton sungguhan lain yang menyaksikan momen luar biasa tersebut. Saat Kim Han-ul bersiap untuk menutup siaran terakhirnya, secara tiba-tiba layarnya bersinar terang dan sebuah ledakan energi mistis berwarna biru menyembur dari monitornya, menghempaskan tubuhnya hingga terjatuh dari kursi. Sebuah jendela sistem ajaib muncul di hadapannya di dunia nyata, menyatakan bahwa sinkronisasi dengan permainan Block Monsters with Monsters telah selesai dan ia telah memperoleh keahlian baru. Kim Han-ul menatap panel cahaya tersebut dengan mata terbelalak, menyadari bahwa ia baru saja mengalami fenomena reawakening. Ingatannya melayang kembali pada perkataan penguji di masa lalu yang menyatakan Ireng tidak bisa menjadi hunter resmi, serta penjelasan seorang dokter tentang fenomena sangat langka di mana seseorang dapat membangkitkan keahlian tambahan dan meningkatkan peringkat mereka melalui reawakening. Menyadari bahwa sebuah kesempatan baru akhirnya tiba setelah ia diremehkan seumur hidupnya, Kim Han-ul berdiri dan meraih mikrofonnya. Ia mengumumkan dengan lantang kepada penonton siarannya bahwa siaran hari ini benar-benar akan menjadi siaran terakhirnya, karena ia akan kembali sebagai seorang hunter. Ia menatap ke depan dengan senyum tajam penuh percaya diri. Di dalam kamarnya, Kim Han-ul duduk di tepi ranjang dan menatap panel status window miliknya sambil mengeluh dalam hati, menyadari bahwa meskipun ia telah mengalami fenomena kebangkitan ulang, statistik kekuatannya tidak mengalami perubahan sama sekali. Jendela tersebut menampilkan namanya beserta statistik dasar yang rendah, keahlian regeneration tingkat 1, dan status constellation yang kosong. Namun, tak lama kemudian, sebuah pemberitahuan sistem muncul menanyakan apakah ia ingin memeriksa informasi keahlian barunya. Kim Han-ul menekan tombol terima dengan antusias, meyakini bahwa selama ia mendapatkan keahlian tingkat tinggi, statistik dasar yang rendah tidak akan menjadi masalah. Sistem kemudian menampilkan dua keahlian baru bernama trading
Trading with the Monarch dan Conversation with the Monarch. Merasa asing dengan keahlian tersebut, Kim Han-ul mencoba mengaktifkan Trading with the Monarch terlebih dahulu. Harapannya seketika pupus ketika sistem memberikan peringatan bahwa keahlian tersebut tidak dapat diaktifkan karena ia tidak memiliki cukup emas. Dengan perasaan frustasi, ia merebahkan tubuhnya ke kasur, meratapi nasibnya yang mendapat keahlian baru namun tidak bisa menggunakannya, serta kebingungannya karena tidak ada seorang pun yang bisa ia mintai penjelasan. Di tengah keputusasaannya, Kim Han-ul tiba-tiba teringat pada satu entitas yang mungkin mengetahui sesuatu, yaitu penonton siarannya yang bernama Viewer 1. Ia segera duduk di depan komputernya dan memulai siaran langsung yang dikunci secara privat. Tidak butuh waktu lama bagi Viewer 1 untuk bergabung. Kim Han-ul menyapa penonton tersebut dan mengutarakan kecurigaannya bahwa keahlian baru yang ia peroleh tepat setelah interaksi mereka sebelumnya menandakan bahwa Viewer 1 terhubung dengan fenomena kebangkitan ulangnya. Ia kemudian menanyakan, apakah Viewer 1 mengetahui tentang kebangkitan mendadaknya kemarin yang langsung dibenarkan oleh Viewer 1. Kim Han-ul menyadari bahwa fenomena kebangkitan seharusnya berada di luar kendali manusia, sehingga ia berteori bahwa entitas di balik layar tersebut pasti terhubung dengan sebuah constellation. Ia menanyakan alasan mengapa ia yang dipilih untuk menerima bantuan sebesar ini. Sosok Viewer 1 yang tampak seperti bayangan berjubah di alam semesta menjelaskan bahwa junjungan merekalah yang telah memilih Kim Han-ul. Melalui visualisasi tangan kosmik raksasa yang menopang tubuh Kim Han-ul, Viewer 1 mengungkapkan bahwa berkat Kim Han-ul, sang junjungan berhasil bangkit dari tidur panjangnya. Kim Han-ul terkejut menyadari hal ini dan langsung teringat pada karakter The Monarch dari permainan. Viewer 1 membenarkan bahwa semua kejadian ini terhubung dengan permainan tersebut dan meminta Kim Han-ul untuk menerima keahlian yang diberikan sebagai tanda terima kasih dari sang junjungan untuk saat ini. Meskipun masih bingung, Kim Han-ul menerima penjelasan itu dan menanyakan cara kerja serta syarat dari keahlian barunya. Viewer 1 menjelaskan bahwa keahlian Conversation with the Monarch masih membutuhkan waktu untuk bisa digunakan. Terkait keahlian satunya yang gagal aktif, Viewer 1 tampak terkejut sesaat sebelum memeriksa sebuah buku magis yang bercahaya. Viewer 1 menyadari adanya kesalahan sistem dan memberitahukan bahwa emas akan segera didepositkan. Setelah memastikan Kim Han-ul akan memahami detail keahliannya seiring penggunaan, Viewer 1 berpamitan dan meninggalkan ruang obrolan. Kim Han-ul mencubit pipinya untuk memastikan ini bukan mimpi, menyadari bahwa sosok yang disebut junjungan tersebut adalah sebuah constellation. Seketika pemberitahuan sistem muncul menyatakan bahwa 50 emas telah didepositkan dan keahlian Trading with the Monarch kini diaktifkan. Panel sistem berubah menjadi daftar monster yang tersedia untuk disewa, yang bentuknya sama persis dengan jendela perekrutan di permainan BMM. Kim Han-ul menyadari bahwa ia kini bisa memanggil monster ke dunia nyata untuk bertarung menggantikannya, menutupi kelemahan statistiknya. Dengan modal 50 emas, ia hanya mampu menyewa monster tingkat terendah yaitu Goblin Slave. Ia sempat melihat opsi untuk menyewa Monarch of Illusions, namun harganya yang mencapai angka 999 miliar 999 juta 999.999 emas beserta syarat kedekatan tingkat 100 membuatnya menyerah seketika. Kim Han-ul kemudian menganalisa cara mendapatkan emas, menyimpulkan bahwa ia harus membersihkan dungeon atau memburu monster di dunia nyata untuk mengumpulkan kekayaan, persis seperti mekanisme permainan. Dengan statistiknya saat ini, Goblin Slave adalah satu-satunya harapannya untuk bertahan hidup dan mencari emas. Tanpa ragu, Kim Han-ul menekan opsi penyewaan Goblin Slave. Sistem mengkonfirmasi transaksinya dan menjelaskan bahwa monster yang telah disewa dapat dipanggil kembali tanpa memakan emas tambahan. Sebuah pusaran energi biru muncul dan memanggil sosok goblin botak bertubuh hijau. Kim Han-ul sangat terkejut saat melihat goblin tersebut karena alih-alih monster lemah biasa, Goblin Slave itu memancarkan aura yang sangat kuat yang membuat Kim Han-ul menyadari identitas sebenarnya dari monster tersebut. Adegan kemudian melompat memperlihatkan Kim Han-ul yang sedang mendaftarkan misinya di meja resepsionis sebuah gedung asosiasi. Identitasnya di layar sistem tertulis sebagai E-Rank Hunter dengan riwayat aktivitas 0. Resepsionis mengkonfirmasi keputusannya untuk mengambil misi solo pertamanya di area di mana bantuan darurat tidak memungkinkan. Meskipun resepsionis tampak meragukan kemampuan Hunter peringkat E tersebut, Kim Han-ul tersenyum meyakinkan. Setelah proses pendaftaran dan pemindaian sidik jari selesai, ia melangkah keluar gedung dengan perasaan gugup namun sangat antusias untuk menguji keahlian barunya.
Tampilan komisi misi menunjukkan bahwa kliennya adalah penduduk desa yang meminta pembasmian para goblin di gunung belakang desa mereka. Setibanya di sana, Kim Han-ul disambut hangat oleh seorang kepala desa tua yang sangat bersyukur atas kehadirannya. Kepala desa menjelaskan penderitaan warga yang tidak bisa beraktivitas di dekat gunung selama seminggu terakhir, dan ia juga mengekspresikan kekhawatirannya akan keselamatan Kim Han-ul karena goblin-goblin tersebut terkenal sangat tangguh. Kim Han-ul menenangkan kepala desa dengan senyum percaya diri, berjanji bahwa ia akan menyelesaikan masalah ini tanpa ada yang terluka, yang membuat sang kepala desa membungkuk lega. Kim Han-ul kemudian berjalan masuk semakin dalam ke area hutan tempat para goblin dilaporkan berada. Langkahnya terhenti ketika ia melihat sekawanan goblin hijau liar yang sedang berkumpul dan meminum air mata air menggunakan mangkuk. Sebuah pemandangan yang menurutnya aneh. Menganggap ini sebagai kesempatan sempurna, Kim Han-ul membuka inventarisnya, mengeluarkan sebuah bola pemanggilan biru yang bersinar, dan melemparnya ke arah para musuh sambil berteriak memerintahkan goblin slave miliknya untuk menyerang. Namun rencananya berantakan ketika bola tersebut hanya memantul di tanah tanpa memanggil apapun. Suara pantulan itu menarik perhatian para goblin liar yang langsung menatapnya dengan penuh amarah. Menyadari sistem tidak bekerja seperti yang ia perkirakan, Kim Han-ul terjebak dalam kepanikan karena sudah terlambat untuk melarikan diri. Mau tidak mau, ia mengepalkan tangannya dan berlari maju untuk menghadapi para monster itu sendirian. Tepat ketika cakar seekor goblin liar hampir mengenainya, sebuah ledakan cahaya keemasan yang sangat menyilaukan meletus di hadapannya. Pesan sistem raksasa muncul mengumumkan pemanggilan Goblin Slave. Sebuah pilar cahaya biru menghantam bumi dengan kecepatan luar biasa, diikuti oleh kemunculan sosok berbalut jubah dan zirah hitam yang langsung menginjak salah satu goblin liar hingga tewas di tempat, menciptakan kawah kecil di tanah akibat benturannya. Kim Han-ul menatap sosok itu dengan mata terbelalak. Ia menceritakan kembali kenangannya saat pertama kali bermain BMM, di mana monster pertama yang ia dapatkan adalah seekor goblin slave. Karena terlalu gembira, ia memberikan semua perlengkapan langka miliknya kepada goblin tersebut, yang kemudian berhasil membantunya menyelesaikan lebih dari 100 gelombang sendirian. Sosok kuat yang baru saja membantai musuh di hadapannya itu tidak lain adalah goblin veteran miliknya yang bernama Gosla. Layar inventaris sistem kemudian terbuka, menampilkan daftar perlengkapan tingkat A yang dikenakan oleh Gosla, mulai dari Wind Helm, Raven Leather Armor, Raven Cloak, Raven Boots, hingga Hercules Club. Sebuah pesan pemberitahuan juga muncul menginformasikan bahwa sistem telah berhasil memuat inventaris dari monster pertama yang disewa tersebut. Di dalam hutan, seekor goblin liar bertubuh besar bersiap melancarkan serangan. Namun sosok berkerudung yang tak lain adalah Gosla melesat masuk dengan sabitnya, diselimuti oleh aura energi berwarna biru yang menyala-nyala. Gosla mendaratkan serangan telak dari atas, membuat goblin lain yang menyaksikan kejadian itu menjerit ketakutan dan berusaha melarikan diri. Tanpa ampun, Gosla mengaktifkan keahlian Raven's Wing Beat A miliknya. Energi biru dan kilatan petir seketika meledak saat Gosla melesat ke udara, lalu menukik tajam dengan kekuatan penghancur yang dahsyat. Ledakan energi biru dan bebatuan yang berterbangan menyapu area tersebut, menghancurkan goblin yang melarikan diri hingga berkeping-keping. Kim Han-ul yang menyaksikan pembantaian itu dari kejauhan merasa tidak percaya dan mempertanyakan di dalam hatinya apakah Gosla memang sekuat itu. Gosla kemudian menghampiri Kim Han-ul dan menatapnya dengan penuh harap. Kim Han-ul menyadari bahwa monster panggilannya itu menantikan pujian atas hasil kerjanya. Kim Han-ul merasa sedikit canggung melihat ekspresi Gosla yang berbinar-binar, namun seketika sebuah jendela sistem muncul menunjukkan bahwa Gosla Affinity berada di angka 20 dari 100. Sistem memberikan informasi tambahan bahwa apabila tingkat afinitas terisi penuh, pengguna dapat memperoleh keahlian baru. Menyadari keuntungan tersebut, Kim Han-ul mengesampingkan rasa gengsinya. Ia langsung memeluk Gosla dan memujinya habis-habisan, membuat sistem memberitahukan bahwa afinitas Gosla telah meningkat sebanyak 10 poin. Setelah pertempuran usai, Kim Han-ul menyadari bahwa monster yang terbunuh tidak menjatuhkan barang rampasan apapun, membuatnya bingung bagaimana cara mengumpulkan emas. Gosla kemudian menghampiri mayat-mayat goblin dan mengekstraksi batu-batu kristal berwarna biru yang bersinar dari tubuh mereka. Kim Han-ul menyadari bahwa batu-batu itu bukanlah batu biasa,
tiba-tiba sebuah pusaran portal energi biru yang menyerupai gate berukuran kecil muncul di belakang mereka. Ghostla melemparkan batu-batu tersebut ke dalam pusaran portal. Jendela sistem segera merespon, menyatakan bahwa 3 buah lowest grade mana stones telah terjual dan The Castle of the Monarch of Illusions telah mendepositkan 30 emas. Kim Han-ul akhirnya memahami bahwa berbeda dengan di dalam permainan BMM, berburu monster di dunia nyata akan menghasilkan batu mana yang kemudian harus dijual untuk mendapatkan emas, alih-alih mendapatkan barang rampasan langsung. Kim Han-ul kembali memuji Ghostla sambil mengusap kepalanya, dan afinitas Ghostla kembali bertambah 5 poin. Dengan emas yang berhasil terkumpul, Kim Han-ul bersiap untuk mengumpulkan bukti penyelesaian misinya. Namun tiba-tiba terdengar suara gemuruh langkah kaki yang sangat berat membuat burung-burung di hutan berhamburan terbang. Tanah bergetar dan pepohonan bertumbangan saat sesosok raksasa muncul dari balik bayang-bayang. Kim Han-ul menyadari bahwa makhluk itu bukanlah goblin, melainkan seekor ogre bertubuh kekar yang membawa sebuah batang pohon besar sebagai senjata. Kim Han-ul sangat panik dan mengumpat, mempertanyakan mengapa monster berperingkat B seperti ogre bisa muncul di area misi peringkat E. Ia memperhatikan bahwa tubuh ogre tersebut dipenuhi luka sayatan tajam pada area vitalnya, menandakan bahwa monster itu baru saja bertarung dengan pihak lain sebelum tiba di tempat itu. Meskipun terluka, Kim Han-ul tahu bahwa kekuatan tempur seekor ogre tetap berada di atas kemampuan hunter peringkat B. Situasi semakin mendesak ketika jendela sistem mengingatkan bahwa waktu pemanggilan Ghostla hanya tersisa 3 menit sebelum ia dikembalikan ke kastil. Kim Han-ul mempertimbangkan untuk melarikan diri, namun Ghostla melangkah maju dengan percaya diri menghadapi ogre tersebut. Ghostla menoleh ke arah Kim Han-ul dengan senyuman, seolah meminta majikannya untuk mempercayainya. Tidak memiliki pilihan lain, Kim Han-ul memutuskan untuk mempercayakan pertarungan itu pada Ghostla dan berharap ia meraih kemenangan. Ghostla kembali mengaktifkan keahlian Raven's Wing Beat AA dan melancarkan tebasan energi biru ke arah ogre. Ogre itu mengamuk dan mengayunkan gada kayunya yang besar, namun Ghostla dengan lincah menghindari serangan tersebut. Menggunakan lengan sang ogre sebagai pijakan, Ghostla melompat tinggi menembus langit sebelum akhirnya menukik turun dengan kecepatan dan kekuatan penuh energi biru. Ogre mencoba menahan serangan tersebut dengan tangannya, namun kekuatan Ghostla menghancurkan tulang lengan monster raksasa itu seketika. Serangan Ghostla terus melaju ke bawah, membanting ogre ke tanah hingga menciptakan ledakan kawah yang sangat besar dan hempasan angin yang kencang. Saat debu pertempuran mereda, Kim Han-ul yang sempat terpental melihat ogre tersebut telah terkapar tak bernyawa, sementara Ghostla berdiri di atas tubuh raksasa itu dengan senyum kemenangan. Kim Han-ul sangat terkejut dan segera berlari menghampiri Ghostla, memujinya dengan sangat antusias. Sistem kemudian memberitahukan bahwa waktu pemanggilan Ghostla tinggal tersisa 5 detik. Sebelum menghilang, Ghostla menyerahkan sebuah batu mana biru berukuran besar yang didapat dari sang ogre kepada Kim Han-ul. Kim Han-ul mengucapkan terima kasih dan Ghostla pun berubah menjadi wujud cahaya biru lalu kembali ke kastil, meninggalkan pemberitahuan sistem bahwa pemanggilan berikutnya baru bisa dilakukan dalam 24 jam. Kim Han-ul memutuskan untuk menjual batu mana ogre tersebut ke dalam portal gate yang otomatis muncul. Sistem merespon penjualan satu low mid grade mana stone itu dengan mendepositkan 100 emas, membuat total emasnya menjadi 130. Selain itu, sistem menginformasikan bahwa karena ia menjual jiwa ogre untuk pertama kalinya, hadiah tambahan pun diberikan. Hadiah tersebut adalah 1 buah premium gacha tiket, sebuah item legendaris di permainan BMM yang sangat sulit didapatkan dan digunakan untuk mengundi item langka. Sebuah peti harta karun bercahaya perlahan turun dari udara ke tangannya. Awalnya, Kim Han-ul mengira item dari tiket tersebut hanya bisa digunakan oleh monster panggilannya, tetapi sistem mengklarifikasi bahwa item yang didapat dari gacha tersebut juga dapat digunakan oleh penggunanya. Menyadari bahwa ia sendiri bisa menjadi sangat kuat dengan item tersebut, Kim Han-ul sangat bersemangat. Akan tetapi, kegembiraannya terhenti ketika ia mendengar suara percakapan manusia yang semakin mendekat. Kim Han-ul segera menyembunyikan tiket gacha tersebut. Dari arah hutan, sekelompok hunter berlari mendekati lokasi pertarungan mengikuti jejak sang ogre. Rombongan tersebut dipimpin oleh seorang wanita yang diidentifikasi oleh jendela sistem sebagai tim 2 leader dari Poong Baek Guild, Areng Yunsua. Kim Han-ul mengenali asal-usul mereka dan menyadari bahwa kelompok hunter itulah yang awalnya memburu dan melukai ogre tersebut. Kelompok hunter itu mengepung Kim Han-ul dan memandangnya dengan curiga. Yunsua menatap Kim Han-ul dengan tatapan tajam dan dingin, sementara salah satu anggotanya mengkonfrontasi Kim Han-ul, menanyakan apakah ia yang telah membunuh ogre
ogger buruan mereka. Di dalam hatinya, Kim Han-ul merasa sangat tertekan dan berkeringat dingin, menyadari bahwa kelompok hunter itu mungkin akan mencari masalah dengannya karena ia dianggap mencuri buruan mereka, dan ia kebingungan memikirkan cara untuk bisa keluar dari situasi mengancam tersebut. Di dekat mayat ogger, sekelompok hunter dari Pongbaek Guild berdiri mengamati. Seorang hunter wanita berambut kuncir kuda, Yun Sua, tampak sangat terkejut sambil membatin apakah pria di hadapannya benar-benar membunuh monster itu sendirian. Ia sangat menyadari bahwa seekor ogger meskipun dalam keadaan terluka parah, tetaplah monster bertingkat B-rank atau lebih tinggi. Dalam benaknya, ia mengingat bagaimana 3 anggota B-rank dari kelompoknya pun sempat kewalahan dan tidak mampu membunuh ogger tersebut. Yun Sua akhirnya menyimpulkan bahwa pria itu setidaknya adalah seorang pahlawan kuat tingkat A-rank atau lebih. Yun Sua kemudian melangkah maju dan mengulurkan tangannya untuk berkenalan, bermaksud mencari tahu sosok pria misterius tersebut. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Yun Sua dari Pongbaek Guild. Pria itu menyambut jabatan tangannya dan memperkenalkan dirinya sebagai Kim Han-ul. Tiba-tiba sebuah cahaya suci keemasan bersinar terang dan sebuah pesan sistem muncul, menyatakan bahwa Archangel of the Firmament menunjukkan ketertarikan yang mendalam pada orang di hadapannya. Yun Sua sangat terkejut mengetahui bahwa sebuah constellation menaruh minat pada Han-ul karena ia merasa aura pria itu terlihat terlalu biasa untuk menerima perhatian semacam itu. Yun Sua kemudian bertanya untuk memastikan apakah Han-ul yang telah memburu ogger tersebut. Ketika Han-ul membenarkannya secara samar, Yun Sua mulai curiga dan bertanya-tanya apakah pria itu menyembunyikan sesuatu. Ia menjelaskan bahwa ogger tersebut sebenarnya adalah monster yang lepas dari buruan mereka, dan mereka sempat khawatir monster itu akan merusak area sekitar. Saat Han-ul merendah dengan mengatakan ia hanya beruntung, Yun Sua semakin yakin di dalam hatinya bahwa monster sekelas itu tidak mungkin bisa dikalahkan hanya dengan keberuntungan belaka. Sebagai bentuk kompensasi, Yun Sua memutuskan untuk memindah tangankan hak atas ogger buruan tersebut kepada Han-ul. Ia juga menambahkan bahwa guildnya akan membantu memproses mayat monster dan mengurus penyelesaian pembayarannya, mengingat Han-ul telah menyelesaikan pembasmian tersebut menggantikan mereka. Han-ul merasa sangat terkejut di dalam hati, mempertanyakan mengapa sebuah guild mau menyerahkan buruan mereka dengan begitu mudahnya. Yun Sua kemudian menyatakan bahwa sebagai balasannya, ia memiliki satu permintaan. Saat Han-ul mengira akan ada syarat yang berat, Yun Sua dengan wajah memerah, dikelilingi latar visual kelopak bunga yang dramatis, tiba-tiba menyodorkan ponselnya dan meminta nomor kontak Han-ul. Permintaan tak terduga itu membuat Han-ul sangat kebingungan. Kini Han-ul terlihat berada di sebuah jalan luar bersama kepala desa. Kepala desa itu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena Han-ul telah menyelamatkan mereka dan menginformasikan bahwa gunung kini sudah aman untuk didaki. Ia juga berniat untuk mentraktir Han-ul sebagai rasa syukur atas kerja kerasnya. Namun Han-ul menolaknya dengan halus. Han-ul kemudian menanyakan apakah kepala desa mengetahui lokasi training monumen yang terkenal di desa tersebut. Kepala desa sedikit terkejut karena Han-ul sudah mengetahuinya sebelum datang, lalu memberikan petunjuk arah untuk berjalan lurus ke bawah menyusuri jalan. Kepala desa menyebutkan bahwa tempat itu terkenal membawa keberuntungan dan mungkin bisa membantu Han-ul jika ia membutuhkannya. Sesampainya di depan sebuah batu monumen raksasa yang menjulang tinggi, Han-ul berdiri memegang sebuah peti harta karun bercahaya. Meskipun ia menyatakan tidak terlalu percaya pada takhayul, ia berharap melakukan gacha di tempat dengan energi baik akan memberikannya sesuatu yang lebih menguntungkan. Di saat yang sama, ponselnya bergetar menampilkan pesan teks dari Yun Sua. Pesan itu kembali mengingatkan bahwa Pongbaek Guild akan membantu proses mayat ogger dan memintanya untuk menghubungi saat Han-ul datang ke guild. Han-ul merasa heran karena Yun Sua menghubunginya menggunakan nomor pribadi, bukan nomor resmi guild. Mengabaikan pesan itu untuk sementara, Han-ul kembali fokus pada peti di tangannya. Ia merasa takjub bisa benar-benar melihat peti itu di dunia nyata. Mengetahui bahwa peluang mendapatkan item bagus sangatlah kecil, ia tetap memohon dan berharap agar mendapatkan setidaknya tingkat A-rank. Sebuah pesan sistem kemudian muncul menanyakan apakah ia ingin menggunakan premium gacha tiket untuk membuka kotak tersebut. Han-ul menyetujuinya dengan tegang. Sebuah ledakan cahaya keemasan dan pusaran angin seketika menyembur dari dalam peti. Berbagai bayangan senjata bermunculan di udara, menandakan bahwa barang yang keluar bervariasi tingkatannya. Di antara pusaran tersebut, barang dengan tingkatan tertinggi, yaitu rank S, muncul ke permukaan. Barang itu adalah sebuah zirah merah yang memancarkan cahaya keemasan yang kemudian berubah memerah. Han-ul menatap cahaya itu dengan mata terbelalak dan takjub.
Adegan selanjutnya memperlihatkan Han-ul yang sedang duduk santai di kursi komputernya di dalam kamar. Ia sedang merenungkan sebuah masalah tak terduga yang baru saja ia sadari. Meskipun ia kini tahu cara mendapatkan emas, namun ketika ia membuka jendela status untuk menyewa monster, ia tidak bisa memilih mereka sesuka hati. Layar sistem memproyeksikan daftar monster yang tersedia seperti Goblin Slave, Goblin Fighter, Goblin Archer, Goblin Elder, Ghoul, Giant Slime, Lizard, Giant Toad, Lycanthrope, dan Gargoyle. Namun di bawah kategori monster yang bisa disewa saat ini hanya tertera Goblin Fighter dan Ogre Berserker. Ia bertanya-tanya mengapa hanya 2 monster itu yang tersedia. Ia menghitung bahwa menyewa Goblin Fighter yang seharga 70 emas masih memungkinkan, namun ia jelas belum memiliki cukup emas untuk Ogre Berserker yang berharga 420 emas. Teringat pada pertempurannya melawan para Goblin dan Ogre sebelumnya, Han-ul akhirnya menyadari sebuah pola. Ia menyimpulkan bahwa ia hanya bisa menyewa monster yang telah ia buru sendiri sebelumnya. Ia merasa bahwa syarat harus memburu monster kuat itu secara langsung merupakan sebuah kondisi yang sangat sulit. Perhatiannya kemudian beralih pada item yang ia dapatkan dari gacha sebelumnya. Barang itu adalah sebuah kacamata bercahaya merah muda yang disebut Beholder's Glasses. Item tersebut memiliki kelas unique grade yang dipasang di bagian wajah. Deskripsi item menyatakan bahwa kacamata itu menambah seluruh status sebanyak 5 poin dan memungkinkan penggunanya untuk mengaktifkan kemampuan Sage's Eye 2 kali sehari. Han-ul merasa sangat takjub bisa menarik item kelas unik yang menurut pengetahuannya merupakan barang tingkat puncak yang nyaris mustahil didapatkan. Berdasarkan pengetahuannya, efek dari satu buah item unik ini jauh lebih superior dibandingkan memiliki beberapa item bagus secara bersamaan. Han-ul akhirnya memutuskan untuk memakai kacamata tersebut. Begitu terpasang di wajahnya, pilar energi biru meluap dari tubuhnya diiringi bunyi notifikasi. Layar statusnya muncul, memperlihatkan bahwa seluruh atribut kekuatannya, strength, agility, stamina, dan willpower benar-benar meningkat pesat sebanyak 5 poin. Keahlian baru bernama Sage's Eye juga resmi ditambahkan ke dalam daftarnya. Han-ul tersenyum lebar melihat efek nyata dari benda tersebut. Ia lalu memeriksa kegunaan Sage's Eye yang memungkinkannya untuk melihat informasi dan statistik target dari awal. Ia menganggap keahlian ini adalah hal yang paling krusial baginya sekarang, karena dengan mengetahui kelemahan monster seperti varian Hydra, Gargoyle, atau Werewolf sebelumnya, proses perburuan akan menjadi jauh lebih mudah. Namun di balik antusiasmenya, Han-ul merasa ada satu hal yang mengganjal. Ia sangat mempertanyakan mengapa kemampuan sehebat itu diberikan kepadanya secara cuma-cuma tanpa meminta bayaran atau tumbal apapun. Tiba-tiba, suara peringatan sistem berbunyi dengan sangat nyaring. Jendela peringatan berwarna merah darah memenuhi layar komputernya dan pandangan matanya memperingatkan bahwa gelombang musuh akan segera dimulai dan ia harus segera bersiap untuk bertahan. Han-ul tampak sangat terkejut dan memucat. Sebuah portal holografik biru besar seketika memproyeksikan layar permainan BMM di tengah kamarnya. Layar tersebut mengumumkan bahwa The 701 Asset Monster Wave akan dimulai dalam 10 menit. Keringat dingin mengucur di wajah Han-ul saat ia tersadar bahwa gelombang monster yang dimaksud adalah ancaman sungguhan di dunia nyata. Visualisasi mengerikan dari ribuan monster raksasa berlarian berkelebat di benaknya. Ia merasa panik karena dipaksa harus menahan invasi itu sekarang juga dan mempertanyakan apakah ada cara untuk menolaknya. Ia juga bertanya-tanya apa konsekuensinya jika ia gagal memblokir gelombang tersebut. Jendela merah sistem kemudian merespon dengan ancaman yang fatal jika ia gagal mempertahankan diri. The Castle of the Monarch of Illusions akan direbut. Seluruh kemampuannya akan dimusnahkan dan yang paling mengerikan, dunia saat ini akan benar-benar dihancurkan. Cerita diakhiri dengan kilasan keputusasaan di mata Han-ul yang memproyeksikan kehancuran kota dan runtuhnya gedung-gedung dalam kobaran api. Di layar holografik pemberitahuan sistem menyatakan bahwa The 701 Monster Wave akan dimulai dalam 10 menit. Pria itu menatap layar biru raksasa di hadapannya dengan wajah tegang dan peluh yang menetes, mempertanyakan dalam hati apakah ia benar-benar harus memblokir serangan monster-monster itu saat itu juga. Tak lama kemudian, sebuah pusaran portal energi biru meledak di hadapannya. Ia menyadari bahwa tampilan visual sistem tersebut sama persis dengan permainan BMM. Namun ia merasa sangat kebingungan mengapa ia tiba-tiba dipaksa untuk memainkan permainan tersebut di dunia nyata dengan hukuman yang sangat tidak masuk akal. Bayangan tentang kota yang hancur lebur dan kiamat berkecamuk di pikirannya dan ia merasa sangat tidak
tidak adil jika dunia harus berakhir hanya karena ia kalah dalam sebuah permainan. Saat pemberitahuan sistem kembali berbunyi mengingatkan bahwa invasi akan dimulai dalam 9 menit 23 detik, ia menghela napas panjang dan menyadari bahwa tidak ada gunanya memikirkan hal itu terlalu jauh. Sambil menyentuh panel holografik tersebut, ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa hal terpenting saat ini adalah ia harus memblokir para monster. Berdiri di tengah ruangan yang dipenuhi deretan layar sistem yang mengelilinginya, ia merenungkan kembali mekanik permainan BMM. Permainan itu pada dasarnya adalah permainan pertahanan sederhana di mana pemain harus memblokir monster yang menyerang kastil mereka. Namun, karena tingkat kesulitannya yang sangat mengerikan, ia tahu bahwa strategi yang sangat teliti mutlak dibutuhkan. Ia mengingat bahwa pemain tidak hanya harus menempatkan posisi monster di titik yang tepat, tetapi juga harus mengelola berbagai struktur pertahanan di kastil, serta memanfaatkan berbagai macam item dengan bijak. Baginya, menciptakan strategi dan taktik yang tepat di saat yang genting adalah inti utama dari permainan tersebut. Sambil menyentuh layar yang bereaksi terhadap sentuhan jarinya, ia mulai memeriksa pasukan yang bisa ia gunakan saat ini. Sistem menampilkan pesan bahwa pengecekan monster yang tersedia untuk dikerahkan di Monarch's Castle sedang dilakukan, dan terdapat total 4 monster yang ditransfer dari hasil penjualan batu mana sebelumnya, sehingga total pasukan yang dapat dikerahkan adalah 5 monster. Daftar monster tersebut menampilkan kartu dari 1 Goblin Slave, 3 Goblin Fighter, dan 1 Ogre Berserker. Ia sedikit terkejut karena ternyata ia dapat menggunakan monster yang dikirimnya ke Monarch's Castle selama gelombang serangan tanpa harus menyewanya secara terpisah. Pria itu kemudian mencoba untuk memanggil The Monarch of Illusions seperti yang pernah ia lakukan sebelumnya. Namun sistem merespons dengan peringatan bahwa The Monarch of Illusions dan Butler adalah sumber daya yang tidak tersedia. Dengan rasa frustasi, ia mencoba untuk membeli pasukan tambahan menggunakan sisa emasnya. Tetapi sistem kembali menolak dan menyatakan bahwa merekrut monster baru segera setelah menerima pemberitahuan gelombang adalah hal yang tidak mungkin dilakukan. Ia mengumpat kesal, mempertanyakan apakah sistem benar-benar menyuruhnya untuk menyelesaikan tantangan mustahil ini atau tidak. Layar sistem kemudian menampilkan rincian informasi musuh untuk gelombang ke-701. Gelombang invasi tersebut dipimpin oleh Count Gular dan unit Dragon Tooth miliknya. Count Gular adalah sosok monster bintang 6 yang membawa pasukan tempur terbang sebanyak 40 Wyvern bintang 5 dan 20 Half Drake bintang 5, sehingga total terdapat 61 monster buas yang akan menyerang. Pria itu terbelalak menyadari bahwa ia harus berhadapan langsung dengan monster bintang 6. Ia menjelaskan dalam pikirannya bahwa peringkat bintang merupakan indikator mutlak yang mewakili kekuatan tempur mentah seekor monster. Sudah menjadi rahasia umum bahwa jika perbedaan peringkat bintangnya terlalu jauh, pertempuran tidak akan pernah terjadi karena pihak yang lebih lemah akan langsung hancur tak bersisa dalam sekejap. Ia merasa benar-benar terjebak karena sistem memintanya untuk memblokir monster bintang 6 dan 60, monster bintang 5 hanya dengan sekumpulan goblin bintang 1 dan 1 ogre bintang 3. Tanpa emas tambahan dan pasukan yang memadai, ia menyimpulkan bahwa membunuh satu musuh saja adalah hal yang mustahil, apalagi mengalahkan 61 monster terbang sekaligus. Di tengah kebuntuannya, sebuah suara sistem berbunyi memberitahukan bahwa sebuah keuntungan khusus diberikan kepadanya sebagai pemain tunggal untuk gelombang ini. Ia diizinkan untuk memilih satu struktur pertahanan dan satu item, di mana item tersebut nantinya akan didistribusikan ke seluruh pasukan. Meskipun hanya satu slot perlengkapan yang bisa digunakan, ia menatap 3 pilihan kartu holografik yang melayang di depannya. Meskipun ia merasa sangat konyol karena sistem mengharapkannya untuk menyelesaikan gelombang ke-701 hanya dengan bermodalkan 2 keuntungan tersebut, senyum percaya diri justru mulai mengembang di wajahnya. Sebagai seorang veteran garis keras di permainan sampah tersebut, ia sangat yakin bahwa ia memiliki taktik rahasianya sendiri. Dengan mata yang menyala tajam, jarinya mulai menari cepat di atas layar holografik. Ia menyatakan bahwa ia telah memainkan permainan ini lebih lama dari siapapun, dan sementara orang lain mungkin akan kebingungan mencari cara untuk bertahan dalam kondisi separah ini, ia tahu persis apa yang harus dilakukan. Jika ia mengerahkan seluruh pengetahuan yang dimilikinya, ia yakin bisa melakukannya. Waktu terus berjalan mundur dengan cepat dan sambil memandangi sisa pasukannya, ia meyakinkan diri bahwa dengan pasukan dan 2 keuntungan yang dipilihnya, ia pasti bisa menahan serangan musuh. Setelah menyelesaikan pengaturannya, ia mengelap keringat di pelipisnya dan menyatakan bahwa ia telah melakukan semua hal yang bisa ia persiapkan. Ia menatap ke depan dan menantang gelombang musuh untuk segera datang. Saat waktu persiapan habis, gelombang serangan pun meledak.
Raungan naga merah raksasa membelah langit, diikuti oleh puluhan naga bersayap yang terbang menukik turun bagai badai dari langit yang memerah. Namun hantaman mereka tertahan oleh sebuah kubah pelindung energi berwarna biru bermotif heksagonal yang seketika menyelimuti kastil. Count Gular, sang komandan musuh, hanya berdiri dengan tangan bersilang memperhatikan dari kejauhan. Pria itu tersenyum puas melihat taktiknya berjalan lancar. Sistem menampilkan detail struktur pertahanan yang ia pilih bernama Infinite Barricade, sebuah pelindung luar biasa yang mampu bertahan melawan invasi gelombang monster tanpa mempedulikan seberapa kuat serangannya, di mana daya tahannya hanya berkurang 1 poin per serangan musuh. Ia menjelaskan bahwa Infinite Barricade adalah pertahanan yang terlampau kuat, tetapi memiliki syarat penggunaan yang ketat. Pelindung ini hanya bisa dipasang ketika rata-rata peringkat bintang pasukan yang dimiliki adalah 2 atau lebih rendah. Karena kekuatan tempurnya saat ini benar-benar berada di level pemula, ia memenuhi syarat untuk memanfaatkan item pertahanan tersebut. Sistem mulai memunculkan rentetan pemberitahuan tanpa henti yang menyatakan bahwa Wyvern memberikan kerusakan pada Infinite Barricade, membuat daya tahannya terkuras satu demi satu. Ia menyadari bahwa meski serangan musuh hanya mengurangi 1 poin, masalah utamanya adalah jumlah musuh yang begitu masif. Dengan 61 monster yang menyerang secara bersamaan, daya tahan 100 poin dari barikade tersebut akan anjlok di bawah batas aman hanya dalam hitungan detik. Layar menunjukkan indikator daya tahan barikade merosot tajam. Namun, pria itu menyeringai karena ia sudah menyiapkan cara untuk mengakali sistem tersebut, yaitu dengan melakukan klik berulang secara brutal pada antarmuka pertahanan. Setiap ketukan kilat yang dilakukannya pada layar memulihkan 1 poin daya tahan barikade. Ia menyatakan bahwa untuk menghadapi serangan semacam itu, ia hanya perlu melakukan klik beruntun dengan gila-gilaan untuk memperbaikinya. Meskipun tangannya terasa akan hancur karena harus terus-menerus mengklik, taktik ini berhasil mengamankan garis pertahanannya agar tidak tembus. Setelah urusan pertahanan teratasi, ia beralih ke strategi penyerangan dan mencari cara untuk membunuh para naga tersebut. Tiba-tiba, sebuah pilar cahaya keemasan raksasa melesat dari dalam kastil, menembus barikade, dan menghantam wajah salah satu naga merah di udara. Di dalam area kastil, terlihat Ogre Berserker, Goblin Slave, dan para Goblin Fighter sedang bersiap melemparkan sebuah sendok yang memancarkan energi magis menyala. Pria itu menjelaskan bahwa dalam keadaan normal sangat mustahil bagi seorang Goblin untuk bisa melukai monster sekelas Wyvern. Namun dengan item yang ia pilih, hal itu menjadi mungkin. Item tersebut adalah Hakan's Spoon, sebuah senjata A-rank bertipe 2 tangan. Monster yang melengkapi item ini dapat memberikan kerusakan jarak jauh tanpa mempedulikan perbedaan peringkat bintang. Rentetan lemparan sendok dari para goblin mulai mengenai kawanan Wyvern dan Half Drake di luar sana. Masing-masing lemparan akurat memberikan 1 poin kerusakan. Saat sebuah sendok kecil memantul di dahi seekor naga merah yang kebingungan, salah satu goblin tampak mengejek naga tersebut dengan menjulurkan lidahnya. Pria itu menghitung secara matematis bahwa meskipun setiap serangan hanya memberikan 1 poin kerusakan, jika musuh terus-menerus dihujani serangan ini, mereka pasti akan mati pada akhirnya. Perhitungannya menunjukkan bahwa mereka harus terus-menerus melemparkan serangan selama sekitar 60 jam. Kini, tugasnya hanyalah terus memperbaiki barikade secara manual dan bertahan selama 60 jam tanpa henti. Sambil terus mengetuk layar dengan cepat, ia menantang pertarungan daya tahan ini untuk melihat siapa yang akan tumbang lebih dulu. Dirinya yang pingsan kelelahan, atau monster-monster di luar sana yang mati secara memalukan akibat dipukuli dengan sendok. Di dalam kastil, pasukan monsternya terus menembakkan sendok dengan penuh semangat. Sementara di luar, Count Gular tampak mulai geram melihat pasukannya diserang dengan cara yang sangat sepele. 2 jam kemudian, pria itu terlihat sangat kelelahan. Keringat membasahi seluruh tubuhnya dan ia mengelap wajahnya menggunakan pakaiannya, sambil tangannya yang lain masih terus mengklik antarmuka holografik dengan kecepatan tinggi. Ia bergumam bahwa hal ini ternyata tidak semudah yang ia bayangkan dan bermaksud untuk meraih botol minum yang tergeletak di atas mejanya. Namun, tepat saat tangannya menggenggam botol tersebut, bayangan hitam misterius tiba-tiba menjalar dari bawah kakinya dan mengunci pergerakannya ke lantai, menahan seluruh tubuhnya agar tidak bisa melakukan aktivitas fisik lain.
Sistem menampilkan jendela peringatan yang menyatakan bahwa tindakan lain di dunia nyata dibatasi selama proses bermain berlangsung. Ia menggertakkan giginya menahan amarah, menyadari bahwa sistem secara harfiah memaksanya untuk diam, tidak beranjak, dan murni hanya memainkan permainan pertahanan itu. Dengan pergerakan yang sepenuhnya dibatasi, ia tidak memiliki pilihan lain selain terus berdiri dan melakukan klik pertahanan selama sisa 60 jam ke depan. Meskipun ia mengakui bahwa bagi orang normal, tingkat kesulitan dan siksaan ini pasti akan menimbulkan keputusasaan yang luar biasa. Permainan pertahanan kelangsungan hidup ini justru baru saja dimulai. Pasukan naga merah di luar kubah pelindung semakin mengamuk dan melepaskan semburan api raksasa yang membombardir kastil dengan buas. Rentetan notifikasi penurunan daya tahan memenuhi layarnya bagai air bah di tengah ledakan demi ledakan. Di tengah kepungan yang menyesakan dan kelelahan yang luar biasa tersebut, pria itu justru menyeringai lebar. Ia mengakui dalam hatinya bahwa sensasi menegangkan inilah yang menjadi alasan utama mengapa ia sangat menyukai permainan ini. Indikator waktu menunjukkan bahwa permainan telah berlangsung selama 2 jam 3 menit dan masih menyisakan 57 jam 57 menit lagi. Walaupun hukuman atas kegagalannya adalah kehancuran dunia serta berbagai kondisi yang sangat mengerikan, ia menyatakan bahwa semua itu sama sekali bukan alasan baginya untuk menyerah. Ia merentangkan tangannya tinggi-tinggi dengan penuh antusiasme, bersiap melanjutkan klik brutalnya. Dengan mata yang bersinar merah penuh kegilaan dan senyum seringai buas yang mengerikan, ia menantang permainan sampah tersebut untuk membuktikan siapa yang pada akhirnya akan menjadi pemenang di pertempuran ini. Sistem menginformasikan jika monster Wyvern terus-menerus menerima 1 poin kerusakan. Kim Han-ul tampak sangat kelelahan dengan keringat yang membanjiri wajahnya. Sambil berdiri di depan layar sistem hologram birunya di dalam kamar, ia menyadari bahwa waktu sudah berlalu selama 12 jam dan masih tersisa 48 jam lagi untuk bertahan. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa meskipun kerusakan yang diberikan kepada musuh hanya sebesar 1 poin setiap kalinya, kerusakan tersebut terus menumpuk secara perlahan. Ia sangat yakin bahwa jika pasukannya terus menyerang dengan cara seperti itu, ia pasti bisa mengalahkan seluruh musuh. Adegan kemudian menunjukkan pertempuran sengit di dalam permainan, di mana monster panggilannya terus menyerang kawanan Half Drake. Han-ul dengan gigih terus mengetuk antarmuka sistemnya tanpa henti untuk memulihkan pertahanan. Berbagai pemberitahuan mengenai kematian Wyvern dan Half Drake mulai bermunculan satu persatu, menunjukkan bahwa jumlah monster musuh perlahan berkurang. Han-ul merasa sedikit lega karena musuh akhirnya mulai tumbang, dan ia menginstruksikan pasukannya untuk terus menahan garis pertahanan karena kemenangan sudah di depan mata. Hari berganti dan matahari tampak mulai terbit menembus jendela kamarnya, namun Han-ul masih berjuang menahan rasa kantuk dan kelelahannya yang luar biasa dengan terus mengetuk layar secara konstan. Di medan pertempuran virtual, puluhan Wyvern dan naga raksasa yang dipimpin oleh seorang pria berambut putih bernama Count Gular terus membombardir pertahanan kastil dari udara. Terlihat Count Gular menatap ke bawah dengan mata merah yang memancarkan amarah luar biasa. Namun, berkat ketekunan Han-ul, rentetan ledakan besar dan serangan balasan berhasil menyapu bersih hampir seluruh pasukan tersebut, hingga pengumuman sistem menunjukkan bahwa hanya tersisa 2 monster musuh. Di tengah kondisi fisiknya yang sudah mencapai batas maksimal, tubuh Han-ul mulai limbung dan ia tanpa sengaja memejamkan mata sejenak. Kelengahan sesaat itu menyebabkan pertahanan utamanya tidak pulih. Layar sistem seketika memunculkan tanda peringatan merah karena daya tahan pelindungnya anjlok secara drastis hingga mencapai angka 5. Serangan napas cahaya yang sangat dahsyat dari naga Drake merah raksasa langsung menghantam pertahanan tersebut hingga hancur berkeping-keping. Han-ul tersentak bangun dalam kepanikan luar biasa, menyadari bahwa ia ketiduran sedetik dan lupa memperbaiki pelindung tersebut. Ia sangat ketakutan karena jika Lord's Castle terkena satu serangan saja, seluruh usahanya akan hancur lebur. Tepat pada momen kritis ketika pelindung itu musnah, sesosok monster berzira ungu dengan aura gelap melesat cepat ke udara. Han-ul dengan terkejut menyebut nama monster itu Kono. Kono melompat menerjang langsung ke arah naga raksasa dan Count Gular, lalu melepaskan pukulan mematikan dengan kekuatan gelap yang luar biasa tajam hingga menghancurkan naga tersebut berkeping-keping dalam satu ledakan darah yang masif. Han-ul hanya bisa terpaku melihat layarnya saat sistem akhirnya memunculkan ucapan selamat bahwa ia telah berhasil menyelesaikan gelombang ke-701. Mendapati kenyataan bahwa ia benar-benar
berhasil melewati tantangan mustahil itu, Han Ul berteriak penuh kemenangan di kamarnya sebelum akhirnya pingsan terjatuh ke lantai karena kelelahan yang sangat ekstrim. Beberapa waktu kemudian, di bawah sinar matahari pagi yang menyilaukan, Han Ul terbangun di lantai kamarnya sambil memegang kepalanya yang pusing, mempertanyakan apakah ia baru saja pingsan. Perhatiannya langsung tertuju pada bunyi dentingan sistem yang memunculkan panel penyelesaian hadiah dari gelombang 701. Sistem menyatakan bahwa ia berhasil mengusir Count Gular beserta pasukan naga mudanya dan memberikan berbagai material perburuan tingkat tinggi seperti Wyvern Bone, Drake Scale, dan Drake Heart. Han Ul duduk dan menatap hasil rampasan itu dengan kebingungan, mempertanyakan bagaimana cara ia menggunakan item-item tersebut di dunia nyata. Sistem juga memberitahukan bahwa ada 3 syarat tersisa sebelum ia bisa membuka keahlian Conversation with the Lord. Sesaat kemudian, layar sistem bersinar dengan cahaya biru yang sangat terang saat memeriksa hadiah akhir hingga memunculkan sebuah kartu misterius yang memancarkan energi magis. Namun, sebelum Han Ul sempat mencerna apa yang didapatkannya, ia melihat ponselnya di atas meja menampilkan 7 panggilan tak terjawab dari Yun Suah. Adegan kemudian berpindah ke sebuah gedung pencakar langit raksasa yang merupakan markas besar dari Pungbek Guild. Di lobi gedung tersebut, Yun Suah sedang berdebat dengan kakak kandungnya, Vice Guild Master S Rank Yun Su-hyuk. Suah bersikeras bahwa tidak masuk akal bagi seorang hunter Irang bisa membunuh seekor ogre, dan dengan yakin menuduhnya telah berbuat curang dengan mengklaim buruan orang lain. Sebaliknya, Su-hyuk menanggapinya dengan sikap tenang, menyatakan bahwa cerita Han Ul tidak terdengar seperti sebuah kebohongan. Terlebih dengan adanya kabar kebangkitan ulang pemuda itu, tiba-tiba Han Ul berlari tergesa-gesa memasuki lobi dengan mengenakan setelan jas dan langsung menunduk meminta maaf karena tidak bisa menerima panggilan selama beberapa hari terakhir akibat kondisinya yang tidak memungkinkan. Melihat kedatangannya, Yun Su-hyuk sempat merespon dengan mengeluarkan aura api yang mengerikan karena Han Ul berani mengabaikan adiknya selama 3 hari penuh, membuat Han Ul berkeringat dingin karena ketakutan. Namun, setelah Suah meminta kakaknya untuk berhenti, Su-hyuk segera menenangkan diri dan mengatakan bahwa ia bisa memakluminya karena Han Ul sudah menjelaskan situasinya. Suah kemudian menjelaskan kembali tujuannya bahwa ia datang untuk membantu memproses mayat ogre tersebut, lalu bertanya apakah mereka harus memulai dari penyelesaian atau laporan ke pihak Association terlebih dahulu. Han Ul dengan tenang menyarankan agar mereka mendahulukan laporan Association seraya melemparkan senyuman tajam yang sangat percaya diri. Setibanya di meja resepsionis Association, seorang petugas wanita berkacamata tampak meragukan laporan mereka. Ia mengkonfirmasi ulang apakah benar Hunter Kim Han Ul mengalahkan seekor ogre sendirian. Meskipun Yun Su-hyuk menegaskan bahwa ia mengonfirmasi hal tersebut secara pribadi dan tidak ada hunter lain yang ikut campur, petugas itu bersikeras bahwa mereka harus melakukan prosedur verifikasi karena ogre adalah monster peringkat C hingga B dan tidak ada bukti fisik lain yang terpisah. Petugas tersebut menjelaskan bahwa mereka harus menguji apakah Han Ul benar-benar memiliki kemampuan untuk memburu monster setingkat itu dengan mengukur statusnya melalui alat bernama manometer. Soah terlihat cemas karena ia tidak tahu seberapa besar peningkatan status Han Ul pasca kebangkitan ulangnya dan mencoba mencari cara lain, namun Han Ul dengan tersenyum mantap menyatakan kesiapannya untuk melakukan tes tersebut saat itu juga. Mereka kemudian masuk ke dalam sebuah ruangan berteknologi tinggi yang memiliki kristal merah muda raksasa di tengahnya. Setelah pengujian hunter lain selesai dan mendapatkan hasil D-grade, tibalah giliran Han Ul. Beberapa orang di sekitar mulai bergosip tentang potensi memalukan jika hasil Han Ul ternyata buruk. Di sisi lain, Yun Su-hyuk memperhatikan dengan tangan bersilang, berpikir bahwa ini adalah momen yang sempurna untuk melihat secara langsung potensi apa yang membuat sesosok Constellation tertarik pada Han Ul. Sistem melakukan pemindaian awal dan mengonfirmasi bahwa Han Ul tidak mengkonsumsi ramuan peningkat fisik maupun menggunakan perlengkapan apapun. Han Ul melangkah perlahan mendekati manometer raksasa tersebut. Pikirannya melayang pada kenangan 7 tahun lalu saat ia berdiri di tempat yang sama dan merasa sangat putus asa dengan hasil ireng miliknya. Saat sistem mengumumkan dimulainya pengukuran mana untuk pelamar nomor 208, Hunter Kim Han Ul, ia menempelkan tangannya ke permukaan kristal tersebut. Seketika kristal itu bereaksi dengan sangat hebat, memancarkan ledakan energi magis
energis yang sangat masif dan cahaya yang menyilaukan hingga menggetarkan seluruh ruangan pengujian. Yoon Soo Hyuk dan semua orang yang melihatnya tampak terkejut dengan intensitas cahaya tersebut. Setelah proses pengukuran selesai dan cahaya raksasa itu mereda, layar sistem mengumumkan hasil analisis bahwa peringkat mana Hunter Kim Han-ul saat ini adalah S-grade. Pengumuman tersebut membuat seluruh saksi mata, termasuk Yoon Soo Ah dan Yoon Soo Hyuk, terbelalak dengan rahang terjatuh karena sangat terkejut. Sementara Kim Han-ul menoleh ke belakang memberikan senyuman menyeringai penuh kepuasan. Kim Han-ul berdiri di hadapan kristal penguji berwarna merah muda yang menyala terang. Di layar sistem terpampang hasil pengukurannya yang mencapai tingkat S-grade. Orang-orang di sekitarnya, termasuk Yoon Soo Ah dan Yoon Soo Hyuk, tampak sangat terkejut melihat hasil tersebut. Han-ul tersenyum puas, membatin bahwa ia sama sekali tidak menyangka situasinya akan berbalik menjadi seperti ini. Tiba-tiba, sebuah jendela sistem biru muncul untuk memeriksa hadiah akhir dari penyelesaian gelombang ke-701 yang ia lakukan sebelumnya. Han-ul mendapatkan sebuah keahlian baru bernama Lord's Afterimage level 1. Ia membaca deskripsi keahlian tersebut dengan saksama, yang memungkinkannya untuk menambahkan statistik dari monster terkuat di gelombang terakhir yang ia pertahankan ke dalam statistik miliknya sendiri. Keahlian ini memiliki batas waktu penggunaan 30 menit setiap hari. Menyadari bahwa ia bisa menggunakan kekuatan dari monster bintang 6 miliknya, Count Gular, Han-ul melihat panel statistiknya yang melonjak drastis, menggabungkan kekuatan, kelincahan, vitalitas, dan kekuatan mentalnya dengan monster tersebut. Ia merasa sangat beruntung mendapatkan keahlian itu tepat saat pengukuran asosiasi, karena meskipun hanya bisa digunakan selama 30 menit, orang-orang yang tidak tahu hanya akan menganggapnya sebagai pendatang baru tingkat S murni. Setelah pengujian selesai, Han-ul memastikan kepada staf penguji apakah hasil ini sudah cukup membuktikan bahwa ia yang memburu ogre tersebut. Staf yang gugup itu membenarkannya dan menyatakan akan mengirimkan rekam jejak pengukuran ulang esok hari. Saat Han-ul bersiap untuk pergi, Yoon Soo Hyuk memanggilnya dan menawarkan untuk minum kopi bersama sebagai bentuk penawaran rekrutmen dari dirinya selaku wakil Master Poongbak Guild. Menolak dengan halus, Han-ul beralasan bahwa ia lebih suka menghubungi Yoon Soo Ah secara langsung jika ada urusan dengan guild tersebut, lalu berjalan pergi meninggalkan kerumunan yang masih berbisik keheranan. Keesokan harinya, insiden tersebut membuat Kim Han-ul menjadi topik perbincangan hangat di sebuah forum internet berkat kemunculannya sebagai hunter tingkat S yang baru. Di kamarnya, Han-ul bersantai di kursi komputernya sambil membaca pesan dari Hunter Association yang memberitahukan bahwa peringkat lisensinya telah dinaikkan dari E-grade menjadi B-grade, melonjak 3 tingkat sekaligus sesuai dengan aturan batas maksimal promosi dari pihak asosiasi. Meskipun sedikit kecewa karena tidak bisa langsung melompat menjadi S-grade, ia kini diizinkan memasuki dungeon tingkat B ke bawah. Han-ul kemudian memulai siaran langsungnya di salurannya yang bernama What Kind of Trash Game Is This TV. Di ruang obrolan virtual, para penontonnya seperti akun MK dan Trash Game Bros Stalker Fan sedang ramai membicarakan berita tentang hunter tingkat S baru di Korea. Han-ul hanya bisa tersenyum simpul, menyadari bahwa mereka sedang membicarakan dirinya tanpa mengetahui kebenarannya. Ia lalu mengalihkan pembicaraan dengan mengumumkan bahwa konten siaran hari ini akan berkaitan dengan aktivitas hunter. Saat seorang penonton dengan avatar berotot bernama Bald is Strongest mempertanyakan legalitas penyiaran eksplorasi dungeon karena hukum kerahasiaan Hunter, Han-ul menjelaskan bahwa ia tidak akan menyiarkannya secara langsung. Sebagai gantinya, ia akan menyelesaikan dungeon tersebut dan membagikan ceritanya kepada penonton setelah mendapatkan sertifikat penyelesaian. Antusiasme penonton memuncak dan mereka mulai menyarankan berbagai dungeon mematikan seperti Dragon Nest dan Giant's Restaurant. Sebuah tantangan serius muncul dari Bald is Strongest yang memberikan donasi sebesar 1 juta won agar Han-ul membawa pulang kaki Queen Spider dari Spider Forest. Namun kehebohan donasi itu seketika tenggelam saat akun misterius bernama Viewer 1 memberikan donasi fantastis sebesar 10 juta won. Han-ul dan seluruh penontonnya terbelalak kaget melihat nominal tersebut. Viewer 1 melalui avatar berjubahnya kemudian muncul dan merekomendasikan sebuah lokasi yang sangat ekstrim, yaitu the deepest part of the Garden of Depths. Han-ul merenungkan pilihan tersebut dengan sangat serius. Ia mengingat bahwa Garden of Depths terbagi menjadi 3
3 zona, entrance, central, dan deepest part. Area main gate di pintu masuk memang relatif aman, tetapi begitu melewati Central Lake, tingkat bahayanya akan meningkat dengan sangat tajam. Berdasarkan ingatannya, belum ada seorang pun yang pernah berani mencoba masuk ke area terdalam, dan rekor tertinggi sejauh ini hanyalah menyelesaikan Central Zone yang kebetulan dipegang oleh Yoon Soo Hyuk. Merasa bahwa tantangan ini terlalu memaksakan diri, Han Ul sempat ragu. Akan tetapi viewer satu kembali meyakinkannya di kolom obrolan dengan menyatakan bahwa ia tidak perlu benar-benar membersihkan dungeon tersebut. Sekadar mencapai area terdalam saja sudah akan dianggap sebagai kesuksesan misi, dan viewer satu berjanji akan memberikan dukungan penuh jika Han Ul memang memutuskan untuk membersihkannya. Meski penonton lain menganggap area tengah saja sudah menjadi tempat bunuh diri, Han Ul berpikir sebaliknya. Dengan jaminan syarat yang hanya perlu mencapai lokasi tujuan dan ditambah dukungan kuat dari viewer satu, ia merasa misi ini bukan lagi hal yang mustahil. Dengan semangat membara, Han Ul mengepalkan tangannya ke udara dan menerima tantangan tersebut. Adegan kemudian beralih ke sebuah gedung pencakar langit milik Hunter Bureau di siang hari yang cerah. Di dalam kantor pendaftaran, Han Ul mendaftarkan dirinya kepada seorang resepsionis untuk melakukan solo expedition menuju deepest part dari Garden of Depths. Staf wanita itu sempat memperingatkan betapa bahayanya melakukan ekspedisi solo ke tempat yang belum pernah ditaklukkan tersebut, tetapi Han Ul tetap bersikeras untuk melanjutkan prosedurnya. Setelah staf itu mencari jadwal keberangkatan yang kosong, ia akhirnya memesankan slot untuk keesokan harinya pada pukul 4 sore. Han Ul berterima kasih dan melangkah keluar meninggalkan ruangan. Namun baru saja ia memijakkan kakinya di luar area gedung Hunter Bureau, langkahnya terhenti. Dua sosok tak dikenal yang mengenakan pakaian formal, seorang pria dan seorang wanita, menghampirinya dari arah belakang untuk memastikan identitasnya sebagai Hunter Kim Han Ul dan meminta sedikit waktunya untuk berbicara. Hunter Kim Han Ul didatangi oleh dua orang perwakilan serikat, yaitu Pyo Myung Hun selaku pemimpin tim HR dari Aegis Guild dan Jeong So Won selaku pemimpin tim HR dari Sanare Guild. Han Ul mengamati kartu nama mereka dan menyadari bahwa tawaran ini pasti merupakan buntut dari hasil penilaian peringkat S yang ia dapatkan 2 hari lalu. Kedua perwakilan tersebut menyatakan ketertarikan serikat mereka yang merupakan bagian dari 3 serikat petinggi di Korea untuk merekrut Han Ul. Bahkan Pyo Myung Hun menjanjikan penawaran yang melebihi kondisi dari Pongbaek Guild. Namun Han Ul menolak tawaran tersebut dengan sopan, beralasan bahwa ia memiliki urusan lain yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Sambil berjalan pergi mengabaikan tawaran uang muka dari mereka, Han Ul membatin bahwa bergabung dengan sebuah serikat saat ini tidak akan membantunya sama sekali dan hanya akan menghambat langkah utamanya. Adegan beralih menampilkan Han Ul yang sedang menghubungi Vice Guild Master Yoon Soo Hyuk melalui telepon. Soo Hyuk mempertanyakan alasan Han Ul menanyakan tentang Garden of Cultivation. Han Ul kemudian menjelaskan niatnya untuk memasuki bagian deep section dari area tersebut, yang seketika memicu reaksi terkejut dari Soo Hyuk karena Han Ul sebelumnya hampir tidak berhasil menyelesaikan bagian central section. Saat Han Ul meminta informasi mengenai area itu, Soo Hyuk enggan memberikannya secara cuma-cuma. Sebagai gantinya, Han Ul meyakinkan Soo Hyuk bahwa ia memiliki metode untuk menyelesaikan seluruh Garden of Cultivation sendirian dan berjanji akan memberitahu pers bahwa keberhasilannya adalah berkat bantuan Pongbaek Guild. Soo Hyuk yang masih ragu mencoba memberikan penawaran balasan dengan mensyaratkan Han Ul untuk bergabung dengan serikatnya terlebih dahulu. Dengan santai Han Ul menolak kontrak tersebut dan memanaskan situasi dengan menyebutkan bahwa Pongbaek Guild bukanlah satu-satunya serikat yang tertarik padanya, merujuk pada pertemuan paginya dengan perwakilan dari Sanare Guild dan Aegis Guild. Merasa terancam kehilangan buruannya oleh serikat saingan, Soo Hyuk akhirnya mengalah. Ia setuju untuk membagikan informasi yang dimilikinya, meskipun ia menegaskan bahwa pengetahuannya hanya terbatas hingga Central Section dan ia sama sekali tidak mengetahui perubahan apapun di Deep Section. Han Ul tersenyum puas dan menganggap informasi tersebut sudah lebih dari cukup baginya. Cerita kemudian memperlihatkan sebuah menara raksasa yang menjulang tinggi menembus badai dan awan. Di pelataran masuk menara tersebut, sekelompok hunter telah berkumpul. Han Ul tiba di lokasi dengan mengenakan perlengkapan Beholder's Glasses miliknya. Kehadirannya seketika menarik perhatian kelompok tersebut, terutama karena ia datang sendirian. Seorang pria berkepala pelontos bernama Jo Guangsu dari Indomitable Guild menghampirinya dan memperkenalkan diri.
Guangsu menyinggung tentang rumor penilaian peringkat S yang baru saja diraih Han Ul sambil menyindir betapa beruntungnya Han Ul bisa langsung masuk ke dalam gerbang sementara kelompoknya harus menunggu sebulan penuh untuk sekadar menyelaraskan jadwal. Guangsu menjabat tangan Han Ul dengan erat dan memperingatkannya untuk tidak meminta bantuan kelompoknya saat berada di dalam sambil meremehkan bahwa peringkat penilaian mana tidak ada artinya di pertarungan sesungguhnya. Menanggapi sikap bermusuhan tersebut, Han Ul menyadari bahwa kehadirannya yang tiba-tiba memotong antrian mungkin mengganggu kelompok tersebut. Ia kemudian mengaktifkan keahlian Sage's Eye dan melihat bahwa seluruh anggota Indomitable Guild nyatanya hanya berada di peringkat C. Han Ul tersenyum tipis, merasa lega karena tidak ada dari mereka yang mampu mengikutinya ke Deep Section, sehingga ia tidak perlu khawatir akan diawasi saat menjalankan rencananya. Namun senyuman Han Ul membuat Guangsu dan rekan-rekannya tersinggung, mengira Han Ul sedang mengejek mereka. Perdebatan mereka terhenti ketika seorang pria berjas yang bertugas tiba-tiba membuka gerbang, memancarkan pusaran energi magis berwarna hijau yang menyilaukan. Pria itu menginstruksikan semua orang untuk segera masuk karena gerbang tersebut tidak bisa dipertahankan terlalu lama. Han Ul melangkah masuk ke dalam pusaran gerbang hijau tersebut, mencatat dalam hatinya bahwa ini adalah pengalaman pertamanya memasuki sebuah dungeon. Sebuah panel sistem muncul memberikan informasi bahwa tempat itu adalah Garden of Cultivation dengan kapasitas 20 orang dan bertipe terobosan dengan kondisi penyelesaian khusus. Di dalam sebuah ruang hampa bertabur bintang, sesosok patung batu raksasa berjubah yang duduk di singgasana menyambut kedatangan Han Ul dan mendoakan keberuntungannya seraya menjentikan jarinya. Sistem kemudian memberitahukan bahwa atas permintaan The Monarch, struktur Garden of Cultivation akan diubah sebagian. Kini, Han Ul beserta anggota Indomitable Guild mendapati diri mereka berpindah ke sebuah daratan berhutan yang mengelilingi sebuah danau. Kelompok Guangsu segera dilanda kepanikan karena tempat itu sama sekali bukanlah gerbang utama yang mereka ketahui. Han Ul juga menyadari kejanggalan ini, mengingat penjelasan Yun Su Hyuk bahwa gerbang utama seharusnya hanyalah berupa padang rumput luas, di mana mereka hanya perlu memburu anak babi dengan mudah. Tiba-tiba, sistem memberikan pengumuman yang mengejutkan. Mereka diberitahu bahwa mereka saat ini berada di area lake dan sistem menunjukkan kilasan mengerikan di mana banyak anak babi yang telah dibantai hingga mati di tengah hutan berwarna merah gelap. Misi mereka kemudian diumumkan. Mereka harus melindungi sisa anak-anak babi tersebut dari tangan para massacrers hingga malam tiba. Jika mereka berhasil, mereka diizinkan melewati lake dan memasuki Deep Section. Namun jika gagal, sistem menegaskan bahwa semua penantang akan mati. Ancaman kematian tersebut membuat anggota Indomitable Guild semakin ketakutan. Mereka berencana untuk segera menyerah dan keluar dari tempat itu karena misi baru saja dimulai. Akan tetapi, kepanikan memuncak ketika Guangsu berteriak frustasi karena panel sistemnya tidak merespons sama sekali dan ia tidak bisa membatalkan misinya. Di tengah ketegangan yang kacau itu, panel sistem kembali berbunyi, memperbarui jumlah anak babi yang tersisa menjadi 130 ekor. Belum sempat mereka mencerna situasi tersebut, sistem kembali memberikan peringatan mematikan bahwa 2 anak babi telah mati di tangan massacrers, mengubah angka yang tersisa di layar menjadi 128 dengan kilatan cahaya merah yang mencekam. Han Ul dan para hunter lainnya hanya bisa menatap layar peringatan tersebut dalam ketegangan yang luar biasa. Kepanikan melanda para anggota guild ketika layar peringatan sistem berwarna merah muncul di udara, mengumumkan bahwa massacrers telah mengakhiri nyawa 2 ekor anak babi, menyisakan 128 ekor. Pemimpin guild yang berkepala pelontos tampak sangat frustasi sambil menggertakkan giginya, mempertanyakan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ia kemudian menyadari kehadiran Kim Han Ul di dekatnya dan segera menanyakan, apakah Han Ul mengetahui sesuatu atau memiliki informasi mengenai Lake. Sambil tersenyum tipis, Han Ul mengakui bahwa meskipun ia tidak tahu mengapa situasinya berubah menjadi seperti ini, ia memang memiliki informasi terkait Lake. Merasa lega, pemimpin guild tersebut meminta Han Ul untuk membagikan informasi itu dan berjanji bahwa mereka akan membantunya sebagai imbalan. Han Ul menghela napas dan mengingatkan sang pemimpin bahwa sebelum mereka masuk, pria itu dengan tegas menyatakan agar mereka mengurus urusan masing-masing. Oleh karena itu, Han Ul mengajukan satu syarat, yakni mereka harus mengikuti semua perintahnya sampai mereka berhasil menyelesaikan tempat tersebut jika ingin mendapatkan informasi darinya. Mendengar hal itu, pemimpin guild terdiam dengan wajah kesal.
Sementara seorang anggota bertubuh kekar memprotes karena menganggap Han-ul menuntut otoritas penuh atas guild mereka. Perdebatan mereka terpotong ketika peringatan sistem kembali berbunyi, kali ini menyatakan bahwa Massacrers telah memanggang 4 ekor anak babi hidup-hidup, membuat sisa anak babi kini hanya tersisa 124 ekor. Terdesak oleh situasi yang semakin memburuk, seorang anggota wanita menyentuh pundak pemimpinnya. Pemimpin guild akhirnya dengan terpaksa menyetujui syarat tersebut, namun ia memberikan ancaman bahwa Han-ul harus bertanggung jawab penuh jika keadaan menjadi kacau. Han-ul membalas bahwa hal itu sangat aneh karena ia sudah memberikan pilihan secara terbuka dan sang pemimpin sendirilah yang seharusnya menanggung tanggung jawab atas keputusan yang ia buat. Setelah itu pemimpin guild berlutut dan menanyakan apa yang harus mereka lakukan. Han-ul memulai dengan menjelaskan topografi tempat tersebut dengan menggambar sebuah peta melingkar menggunakan sebatang ranting di atas tanah. Ia memaparkan bahwa itu adalah peta lake, di mana terdapat sebuah danau raksasa di bagian tengah dengan aliran sungai dari seluruh penjuru hutan yang saling menganyam seperti jaring laba-laba dan bermuara langsung ke danau tersebut. Saat seorang anggota bertanya dari mana ia mengetahui semua detail itu, Han-ul berdalih bahwa ia memiliki keahlian pengintaian yang dapat memetakan area sekitar. Pemimpin guild merasa takjub dan lega karena dengan begitu mereka tidak perlu khawatir tersesat di dalam dungeon. Namun, di dalam hatinya, Han-ul menyadari bahwa topografi tersebut tidak jauh berbeda dari informasi awal yang diberikan oleh Yoon Soo-hyuk, dan kemampuannya itu sebenarnya bukanlah sebuah keahlian. Sebuah proyeksi layar sistem berwarna biru yang besar muncul di hadapannya, menampilkan peta dari atas yang menyatakan bahwa ia sedang melihat tampilan mata burung dari Garden of Cultivation yang disediakan oleh The Monarch of Illusions Castle. Han-ul bersyukur atas peta yang dikirimkan oleh kastil The Monarch tersebut kepadanya. Han-ul kemudian memaparkan bahwa misi mereka adalah menyelamatkan anak-anak babi dari ancaman Massacrers. Untuk melakukan itu, mereka harus menemukan anak-anak babi berbulu merah muda tersebut terlebih dahulu. Berdasarkan karakteristik makhluk yang menghuni lahan basah, Han-ul memperkirakan habitat mereka berada di 8 zona tertentu yang ditandai pada peta. Ia memerintahkan para anggota guild untuk segera menemukan lokasi anak-anak babi sebelum Massacrers menemukannya, lalu menggiring hewan-hewan itu ke satu lokasi terpusat agar pertahanan menjadi lebih mudah. Saat layar sistem kembali muncul mengabarkan bahwa 3 anak babi telah diubah menjadi dendeng dan menyisakan 121 ekor, Han-ul menoleh dan memerintahkan mereka untuk segera bergerak karena jumlah hewan tersebut terus menyusut setiap detiknya. Dilanda kepanikan, para anggota guild langsung berpencar dengan cepat menuju hutan untuk membagi area pencarian. Pemimpin guild sempat berhenti dan bertanya tentang rencana Han-ul selanjutnya. Dan Han-ul menjawab dengan santai bahwa ia akan mencari anak-anak babi dengan caranya sendiri. Menganggap Han-ul sebagai pria yang sombong, pemimpin guild itu mendecakkan lidah dan meninggalkannya pergi. Setelah benar-benar sendirian, Han-ul menghela napas lega dan bersiap untuk menjelajah area di sekitarnya. Tepat pada saat itu, layar sistem kembali muncul menginformasikan adanya misi tersembunyi yang disediakan oleh The Monarch of Illusions Castle terkait lake di Garden of Cultivation, dan memerintahkan Han-ul untuk menemukan misi tersebut guna mendapatkan hadiah yang sesuai. Han-ul membetulkan lengan jasnya, menyadari bahwa ia harus mencari tahu apa sebenarnya misi tersembunyi itu, dan merasa ini adalah waktunya untuk bekerja. Saat ia berjalan mengendap-endap menyusuri hutan, Han-ul berpikir bahwa ada 2 hal yang perlu ia ketahui selama pengintaian. Pertama adalah detail dari misi tersembunyi, dan yang kedua adalah identitas asli dari Massacrers yang membantai anak-anak babi. Ia menduga kuat ada jenis monster lain selain anak babi yang menghuni tempat itu. Langkahnya terhenti ketika ia melihat pergerakan di depannya. Han-ul segera bersembunyi di balik sebuah pohon besar dan mengintip sekelompok monster berotot dengan sisik berwarna biru gelap yang sedang berjalan membawa senjata tombak tajam. Melalui identifikasi sistem, Han-ul langsung mengenali mereka sebagai Lizardmen dan menyimpulkan bahwa monster-monster bajingan itulah Massacrers yang selama ini membantai anak-anak babi. Han-ul menyadari bahwa situasi ini akan menjadi sangat merepotkan karena meskipun Lizardmen pada dasarnya adalah monster peringkat D, ancaman mereka akan berada di tingkat yang sama sekali berbeda ketika mereka berkerumun dalam jumlah besar. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk menghindari pertempuran terbuka untuk sementara waktu. Di bagian hutan yang lain, anggota guild bertubuh kekar dan seorang anggota pengguna pedang terlihat berjalan dengan santai tanpa kewaspadaan. Sang pengguna pedang tertawa dan mengeluh karena ia sama sekali tidak berniat mematahkan punggungnya hanya untuk mematuhi perintah dari pria tidak dikenal seperti Han-ul.
dan lebih memilih membuang-buang waktu hingga semuanya berakhir. Han-ul yang ternyata bersembunyi tak jauh dari rute mereka, mengumpat dalam hati dan merasa frustasi mempertanyakan mengapa kedua orang itu harus berjalan ke arahnya. Tiba-tiba dari atas langit seekor lizardman melompat turun dan mendaratkan tebasan mematikan tepat ke kepala pengguna pedang tersebut hingga darah menyembur deras. Pengguna pedang itu tewas seketika dan ambruk ke tanah. Kekacauan langsung pecah di area tersebut. Seorang lizardman lain terlihat menendang tubuh anggota guild hingga terpental, sementara kepala seorang anggota wanita yang terpenggal tergeletak tak bernyawa di atas tanah berlumuran darah. Pria bertubuh kekar tersebut berdiri membeku dengan keringat dingin, terkejut dan gemetar menyadari bahwa mereka disergap oleh lizardman. Didorong oleh amarah yang meluap, ia memaki dan berteriak mempertanyakan bagaimana bisa monster peringkat D berani bertindak sebegitu sombongnya. Ia memusatkan energi petir yang menyala-nyala pada tinjunya dan menerjang maju ke arah lizardman yang berdiri menjulang di hadapannya. Dengan teriakan bahwa ini adalah akhir bagi sang monster, pria itu mendaratkan pukulan telak yang menciptakan ledakan energi besar ke wajah lizardman. Akan tetapi, saat asap dan debu dari serangannya menipis, lizardman itu sama sekali tidak bergeming dan tidak terluka sedikit pun. Monster itu dengan sangat mudah menahan tinju sang pria kekar di tangannya. Sebuah panel sistem berwarna biru muncul mengumumkan bahwa lizardman menerima swamp bonus. Pria kekar itu tampak kebingungan tidak memahami apa yang terjadi sesaat sebelum layar sistem menunjukkan bahwa karena bonus gerombolan tersebut, peringkat lizardman telah melonjak dari dirang menjadi birang. Seketika itu juga para lizardman lain ikut melompat dan mengeroyok pria kekar itu tanpa ampun. Mereka menebas dan memukulinya secara brutal hingga pria itu menjerit kesakitan berulang kali dengan darah yang berceceran di udara. Saat pria itu hampir menemui ajalnya di tanah, rentetan proyektil energi magis berwarna biru gelap tiba-tiba menghujam turun dari atas, menghantam telak tubuh lizardman yang sedang menyiksanya. Di tengah kepulan asap dan kilatan api biru tersebut, sosok goblin berotot dengan kulit kebiruan, mengenakan baju zirah dan pelindung wajah separuh, serta menggenggam senjata di tangannya muncul sambil menyeringai tajam dan penuh percaya diri. Sistem kemudian memunculkan pemberitahuan layar biru yang menyatakan bahwa Ghostla telah berhasil dipanggil ke medan pertempuran. Kilatan serangan sihir berwarna biru menghantam sekelompok lizardman. Dari balik debu pertarungan, sesosok goblin hijau besar berjubah yang membawa sebuah gada raksasa melangkah maju dengan memancarkan aura biru. Di dekatnya seorang pria berikat kepala merah yang terluka parah terduduk di tanah sambil menatap keheranan melihat kemunculan goblin tersebut. Pria berpakaian jas coklat Kim Han-ul kemudian mendekati pria yang terluka itu. Pria yang terluka tersebut berusaha menjelaskan bahwa ia telah mengambil jalan yang salah, meskipun Han-ul merasa yakin telah menugaskannya di zona tertentu. Sambil merapikan jasnya, Han-ul mengungkapkan bahwa ia memang tidak berharap banyak dari pria tersebut dan menyuruhnya untuk mundur guna mengobati lukanya, sementara ia sendiri yang akan menangani situasi di sana. 5 lizardmen bersenjata perlahan muncul dari kepulan debu, dan pria yang terluka itu segera berlari menjauh setelah mengucapkan terima kasih. Han-ul segera memberitahu Ghostla bahwa waktu mereka terbatas dan mereka harus segera menyelesaikan pertarungan itu karena ada misi yang harus dituju. Sekelompok lizardmen berotot yang dikenal sebagai massacres menggeram marah ke arah mereka. Han-ul memerintahkan Ghostla untuk menghabisi mereka semua. Ghostla merespon perintah tersebut dengan melepaskan gelombang sihir angin berwarna biru yang sangat besar melalui keahlian Raven's Wingbeat. Tebasan energi biru yang dahsyat itu menyapu bersih dan mementalkan para lizardmen dengan telak. Ghostla kemudian melompat tinggi dan menghantamkan gada bersinar birunya ke tanah, menciptakan gelombang kejut yang menghancurkan tanah dan memusnahkan musuh di sekitarnya. Melihat kehancuran tersebut, Han-ul menyadari bahwa pertarungan itu sangat tidak seimbang dan teringat kembali pada kemampuan Ghostla yang pernah mengalahkan seekor ogre sendirian. Tiba-tiba, seekor lizardman yang memegang tombak berlari menerjang ke arah Han-ul. Han-ul mempertanyakan apakah monster itu menganggapnya sebagai target yang lebih mudah daripada Ghostla. Lalu ia bersiap menerima serangan tersebut. Han-ul mengaktifkan keahlian Monarch's Vestige yang memberikannya batas waktu selama 30 menit. Dengan keahlian itu, tangan kanan Han-ul seketika diselimuti energi api yang membara. Saat lizardman itu berada di depannya, Han-ul meninjunya tepat di dada, menciptakan ledakan api raksasa yang menembus dan menghancurkan tubuh monster tersebut. Han-ul bergumam bahwa ia akan berada dalam masalah jika ia tidak memiliki keahlian tersebut.
Panel sistem kemudian menampilkan bahwa berkat efek keahlian Monarch's Vestige, seluruh statistik kekuatan dari Count Gular ditambahkan ke total statistik milik Han-Ul. Gosla kemudian menghampiri Han-Ul. Han-Ul memuji kinerja Gosla dan mengelus kepalanya karena berhasil menyapu bersih para Lizardman dengan cepat yang memicu peningkatan poin afinitas Gosla sebesar 10 poin. Panel sistem kembali muncul, menginformasikan penjualan 8 batu mana tingkat rendah yang meningkatkan jumlah emasnya, serta pemberitahuan bahwa The Castle of the Monarch of Illusions memberikannya 1 premium gacha tiket karena ia berhasil menjual batu mana yang berisi jiwa Lizardman untuk pertama kalinya. Han-Ul berencana menggunakan tiket tersebut setelah misinya selesai. Namun sebuah peringatan muncul bahwa Gosla memiliki sisa waktu 7 menit sebelum kembali ke The Monarch's Castle. Han-Ul bertanya-tanya apakah ada cara untuk memperpanjang waktu tersebut. Sistem lalu memberikan opsi untuk memperpanjang durasi pemanggilan Gosla dengan membayar 5 emas per 10 menit, walaupun merasa enggan karena harus membayar lagi. Han-Ul akhirnya menyetujui pembayaran tersebut karena tidak ada pilihan lain. Perhatian Han-Ul kemudian tertuju pada sekawanan makhluk kecil berwarna merah muda yang mirip babi yang dikenal sebagai pig mallets. Ia terkejut melihat betapa banyaknya makhluk tersebut dan kebingungan memikirkan cara untuk membawa mereka semua. Gosla kemudian berdahem dan memberikan instruksi kepada kawanan pig mallets tersebut. Secara mengejutkan, kawanan makhluk itu merespon dengan tangisan haru dan mengerumuni Han-Ul dengan penuh kasih sayang. Han-Ul yang kebingungan menanyakan kepada Gosla apa yang sebenarnya ia katakan kepada mereka hingga mereka bersikap seperti itu. Akhirnya, para pig mallets berbaris rapi mengikuti langkah Han-Ul dan Gosla, sementara Han-Ul memutuskan bahwa mereka harus tetap bersama untuk sementara waktu dan menyelesaikan pengintaian area tersebut. Mereka tiba di area sekitar portal biru tempat beberapa jasad Lizardman tergeletak dan Han-Ul kembali memuji pekerjaan Gosla. Namun, saat Han-Ul hendak mengambil batu mana, sistem memunculkan peringatan merah bahwa The Monarch's Castle tidak memiliki dana yang cukup untuk membeli batu mana, sehingga ia tidak bisa memanennya. Selain itu, muncul peringatan batas unit kastil yang menunjukkan bahwa kuota untuk pasukan Lizardman telah penuh. Han-Ul baru menyadari bahwa kastilnya bisa kehabisan emas dan ada batasan jumlah monster yang bisa ditundukkan. Ia menyimpulkan bahwa memburu Lizardman lebih banyak tidak akan ada gunanya lagi. Han-Ul lalu mengingat bahwa tujuan misinya adalah menyelamatkan para pig mallets, dan ia memperkirakan ada sekitar 60 ekor yang berhasil diselamatkan sejauh ini. Panel sistem mengoreksinya dengan menampilkan angka 70 ekor pig mallets yang tersisa, membuat Han-Ul menyimpulkan bahwa Indomitable Guild hanya berhasil menyelamatkan 10 ekor saja. Tiba-tiba, para pig mallets memekik panik dan berlari berhamburan. Han-Ul yang terkejut segera berlari menyusul mereka bersama Gosla. Pelarian itu membawa mereka tiba di the center of the lake, di mana para pig mallets berhenti di tepi sebuah danau bercahaya. Han-Ul melihat bahwa para anggota guild yang lain juga telah berkumpul di sana. Ia merasa lega karena sebelumnya sempat ketakutan saat makhluk-makhluk itu berlarian liar, dan ia menduga bahwa para pig mallets sengaja mengarahkan mereka semua ke tempat itu. Sistem kemudian mengumumkan bahwa para massacres telah menghentikan perburuan mereka terhadap pig mallets karena malam telah tiba. Sebuah cahaya terang menyinari pohon raksasa di tengah danau, diiringi pesan sistem yang mengucapkan selamat atas keberhasilan melindungi 70 pig mallets yang sekaligus memenuhi kondisi penyelesaian tersembunyi. Han-Ul merasa lega karena misi tersebut akhirnya selesai, sementara anggota guild lain mengeluh dan meminta untuk segera dipulangkan. Namun, ketenangan itu hancur saat pohon raksasa bercahaya di tengah danau tiba-tiba memuntahkan arus air biru yang sangat deras, membuat para anggota guild panik ketakutan. Saat air menyembur deras dengan kuat, sebuah layar sistem terakhir muncul di hadapan Han-Ul yang menatap tajam, menyatakan bahwa The Garden of Cultivation akan segera dimulai. Seketika, arus air yang sangat deras menyembur bagaikan air terjun raksasa, menyapu dan menenggelamkan para hunter yang berada di area tersebut. Kim Han-Ul yang menyadari bahwa ia tidak bisa menghindari terjangan air itu hanya bisa bersiap menerima benturan.
Namun secara tiba-tiba, sekelompok The Piglets yang bercahaya keemasan mengelilingi dirinya dan Ghostla menciptakan sebuah perisai berbentuk sarang lebah yang menahan arus air mematikan tersebut. Sebuah pesan sistem muncul menjelaskan bahwa The Piglets yang telah diselamatkan dari masa Kerer menunjukkan rasa terima kasih mereka dan kini akan melindungi Han-Ul. Han-Ul dan monster panggilannya pun berdiri aman di dalam kubah pelindung sementara air mengamuk di sekeliling mereka. Sistem kemudian menginstruksikan Han-Ul untuk bertahan dari ujian tersebut selama 10 menit bersama jiwa-jiwa yang telah ia kumpulkan, diiringi dengan kemunculan sebuah penghitung waktu mundur. Melihat situasi tersebut, Han-Ul menyadari bahwa The Piglets yang ia selamatkan memiliki kekuatan pelindung dan ia menyimpulkan bahwa semakin banyak The Piglets yang diselamatkan, maka akan semakin aman posisinya. Ia kemudian teringat pada hunter lainnya dan melihat Jo Guangsu yang tampak sangat kesulitan menahan arus air karena hanya dilindungi oleh satu ekor anak babi. Menyadari bahwa semua orang selain dirinya berada dalam bahaya besar, Han-Ul berpikir keras mencari cara untuk membantu mereka. Tepat pada saat itu, sistem memberitahukan penemuan sebuah hidden mission yang mengharuskan Han-Ul untuk menemukan dan menekan monster yang menjadi sumber ujian tersebut guna mengakhiri The Trial of the Heart seketika. Han-Ul mengingat kembali informasi dari Monarch's Castle yang memang pernah menyebutkan keberadaan misi tersembunyi di dalam area lake. Untuk menemukan targetnya, Han-Ul segera mengaktifkan keahlian Sage's Eye. Pemindaian sistem berhasil mendeteksi keberadaan monster yang memenuhi syarat di area tersebut. Target itu teridentifikasi sebagai Zenkarok, sesosok Namet monster berwujud manusia kadal berwarna biru yang memegang tongkat tengkorak. Sistem menampilkan deretan statistik Zenkarok yang sangat tinggi, terutama pada atribut kecerdasannya beserta keahlian mematikan seperti Wave of Cataclysm level 1, Cataclysmic Storm level 1, dan Tears of the Ancient God level 5. Han-Ul menyadari bahwa menghadapi sebuah named monster bukanlah hal yang mudah karena entitas khusus tersebut memiliki keahlian dan kekuatan yang jauh di atas monster standar berkat penggunaan item unik. Karena pertempuran akan terjadi di bawah air, Han-Ul memutuskan untuk meminta Ghostla diam di tempat karena goblin tersebut tidak memiliki resistensi terhadap serangan atribut air. Sebagai gantinya, Han-Ul membuka sistem List of Monsters Available for Trade with the Monarchs dan menggunakan emas miliknya untuk menyewa Ogre Berserker yang memiliki resistensi air. Namun, ia menyadari bahwa Ogre Berserker tersebut tidak memiliki item perlengkapan bawaan, sehingga statistik dasarnya tidak akan cukup kuat untuk mengalahkan Naam Ed monster. Untuk mengatasi hal itu, Han-Ul memutuskan untuk mempertaruhkan segalanya dengan menggunakan premium gacha tiket yang dimilikinya untuk mendapatkan item peningkat status. Saat tiket digunakan, sebuah peti bercahaya putih dengan kilatan petir biru muncul dan seketika memancarkan cahaya keemasan yang sangat terang ketika dibuka. Han-Ul sangat terkejut sekaligus takjub karena cahaya emas itu menandakan bahwa ia berhasil mendapatkan sebuah item tingkat S rank. Belum sempat Han-Ul melihat item apa yang ia dapatkan, arus air tiba-tiba menjadi jauh lebih kuat, menghancurkan pertahanan para hunter lain dan membuat situasi menjadi sangat kacau. Tanpa membuang waktu, Han-Ul menyelesaikan proses penyewaan dan memanggil Ogre Berserker yang langsung muncul dengan raungan buas dari dalam lingkaran sihir. Han-Ul segera memerintahkan sistem untuk langsung memasangkan item S rank yang baru saja ia dapatkan ke tubuh monster raksasa tersebut. Namun hal yang tak terduga terjadi ketika Ogre Berserker itu tiba-tiba ambruk tak berdaya ke tanah setelah item terpasang. Di saat yang sama, arus air mulai menjebol pertahanan Han-Ul. Dalam keadaan terdesak, Han-Ul mengaktifkan keahlian Monarch's Vestige untuk meminjam statistik monster terkuat dari gelombang musuh yang baru saja ia tahan, lalu mencoba menahan arus air dengan tubuhnya sendiri yang kini dialiri energi kemerahan. Walaupun demikian, arus tersebut masih terlalu kuat hingga Han-Ul mulai kehabisan tenaga dan hampir kehilangan pegangannya. Tepat ketika Han-Ul merasa bahwa semuanya telah berakhir, ia merasakan arus air di sekitarnya melemah. Saat ia membuka mata, ia melihat sesosok tubuh raksasa telah berdiri tegak menahan terjangan air tersebut dari hadapannya. Sosok itu adalah Ogre Berserker miliknya. Yang membuat Han-Ul sangat terkejut adalah monster buas itu kini berbicara dengan tutur kata yang sangat rapi dan sopan, menanyakan keadaannya dan meminta maaf atas keterlambatannya memberikan salam. Monster raksasa itu bahkan menunduk hormat dan menyebut dirinya sebagai pelayan rendah hati yang memberikan penghormatan kepada raja dari 10.000 orang.
Han-ul hanya bisa menatap tidak percaya saat sistem akhirnya menampilkan wujud dari item S rank yang dipakaikan ke monster itu, yaitu Mage Gandalf's Hat. Deskripsi item tersebut menyatakan bahwa topi penyihir itu adalah peninggalan seorang penyihir agung, dan siapapun yang memakainya, bahkan seorang yang bodoh sekalipun, akan seketika berubah menjadi jenius dengan tambahan statistik kecerdasan dalam jumlah besar. Han-ul tercengang, mempertanyakan eksistensi macam apa yang baru saja ia ciptakan. Kim Han-ul tampak terkejut melihat monster panggilannya, seekor ogre, dapat berbicara. Ogre tersebut menjelaskan bahwa kemampuannya berbicara adalah berkat anugerah sang tuan dan topi yang dikenakannya, yang memungkinkannya terlahir kembali. Ogre raksasa yang berada di tengah pusaran air itu kemudian meminta perintah dari Kim Han-ul. Kim Han-ul merasa takjub karena menyadari bahwa item yang ia berikan tidak hanya meningkatkan kecerdasan, tetapi juga memungkinkan ogre yang seharusnya tidak bisa berbicara untuk melakukan percakapan yang layak. Sebelum memberikan perintah, Kim Han-ul menanyakan kemampuan ogre tersebut dalam menggunakan sihir. Ogre itu membenarkan bahwa ia bisa menggunakan sihir dengan memberikan contoh bahwa ia baru saja menahan arus air menggunakan kayu yang telah diberi mantra. Mendengar hal itu, Kim Han-ul merasa puas dan memberikan perintah pertamanya kepada ogre tersebut untuk menerobos badai dan menuju ke tengah. Sementara ia akan mengikuti dari belakang. Ogre itu menerima perintah pertamanya dengan penuh keyakinan dan berjanji akan berhasil bagaimanapun caranya. Ia kemudian mengayunkan tongkat kayunya dengan kuat hingga membelah arus air di hadapannya. Kim Han-ul melihat bahwa sihir pada tongkat ogre tersebut bekerja dengan baik mendorong air mundur. Kim Han-ul kemudian memanggil ogre tersebut dengan nama Odorf, yang merupakan singkatan dari ogre yang memakai topi Gandalf. Odorf merasa sangat terharu karena telah diberi sebuah nama oleh tuannya dan bersumpah akan membalas budi tersebut dengan nyawanya. Dengan mata merah yang menyala, Odorf kembali menghantamkan tongkatnya yang kini dialiri energi petir merah untuk menahan arus air biru yang ganas. Melihat jalan yang terbuka, Kim Han-ul berlari mengikuti Odorf sambil merencanakan bahwa pada kecepatan tersebut mereka akan segera mencapai tengah danau dan langsung menargetkan Nemeth monster. Di tempat lain, sesosok monster naga berwarna hijau yang memegang tongkat dengan tengkorak menyadari ada sesuatu yang mendekat dan berhasil menembus sihirnya. Monster naga tersebut meyakini bahwa lawannya bukanlah lawan yang biasa, namun ia tidak akan membiarkan mereka melangkah lebih jauh karena mulai dari titik tersebut terdapat sihir penghalang khusus yang menghalangi jalan. Setibanya di depan penghalang bercahaya biru tersebut, Kim Han-ul menginstruksikan Odorf untuk mencoba memukul satu titik dengan tongkatnya untuk melihat apakah penghalang itu bisa hancur. Odorf menjelaskan bahwa penghalang itu tidak sederhana, melainkan sebuah penghalang kompleks yang dibuat menggunakan 8 cabang elemen teratas yang berlapis. Mengabaikan penjelasan tersebut, Kim Han-ul menyuruh Odorf untuk mencoba menghancurkannya dengan kekuatan kasar terlebih dahulu. Odorf segera mematuhi perintah itu dan memukul penghalang tersebut berkali-kali di titik yang sama menggunakan tongkat kayunya atas perintah Kim Han-ul. Getaran dari pukulan Odorf dirasakan oleh monster naga hijau yang meyakini bahwa jika lawannya bisa menembus sihir airnya, maka lawannya adalah seorang penyihir. Meskipun benturannya terasa cukup kuat, monster naga itu yakin bahwa penghalang tersebut tidak akan bisa dikalahkan oleh sihir Wave of Upheaval miliknya. Ia menjelaskan bahwa penghalang itu tidak bisa dihancurkan tanpa sihir dan kekuatan fisik yang luar biasa secara bersamaan, sehingga ia menganggap sihir pertahanannya tak tertandingi dan tak bisa dihancurkan. Namun monster naga itu terkejut ketika melihat penghalangnya mulai retak dan hancur berantakan. Ia tidak percaya bahwa seekor ogre mampu menghancurkan dinding tersebut. Awalnya ia berpikir bahwa ogre memiliki kekuatan yang cukup, namun mustahil bisa mengatasi penghalang sihir. Ia kemudian menduga bahwa makhluk itu adalah ogre shaman. Saat penghalang hancur berkeping-keping, monster naga bernama Zenkaruk tersebut mengamuk dan melepaskan serangan air biru yang sangat besar, berniat untuk membunuh mereka. Saat itu juga Odorf berdiri di depan Kim Han-ul, menahan serangan raksasa tersebut dengan tongkat kayunya. Kim Han-ul menyadari bahwa aura Zenkaruk sangat luar biasa dan meminta Odorf untuk menyerangnya menggunakan sihir jarak jauh guna mencegah monster naga itu merapal sihir apapun. Odorf menyanggupi perintah tersebut. Kim Han-ul berencana untuk mengaktifkan keahliannya
dan menyerang masuk setelah Odorf meluncurkan sihirnya. Tanpa membuang waktu, Odorf langsung melepaskan pilar energi merah yang sangat besar dan cepat ke arah Zenkaruk. Zenkaruk yang melihat serangan itu berniat untuk mengganggunya dengan sihir, namun menyadari bahwa itu adalah langkah yang bodoh. Ia kemudian menyiapkan mantra pertahanan yang ia yakini tidak akan bisa ditembus oleh sihir manapun. Akan tetapi, serangan energi merah dari Odorf dengan mudah menghancurkan pertahanan Zenkaruk, menghancurkan bola tengkorak pada tongkatnya, dan meledakkan monster naga tersebut. Odorf kemudian berdiri menatap sisa-sisa kehancuran itu dan menghadap Kim Han-ul. Kim Han-ul menyadari bahwa serangan Odorf barusan bukanlah sihir, melainkan Odorf hanya melemparkan sebuah batang kayu raksasa. Odorf meminta maaf dan mengakui bahwa ia belum mempelajari formula mantranya dengan benar. Meskipun begitu, Kim Han-ul menerima hal tersebut karena bagaimanapun juga mereka telah memenangkan pertarungan itu. Adegan kemudian berpindah ke sebuah gedung pencakar langit yang tinggi di bawah langit biru. Di dalam sebuah ruangan, seorang pria menggebrak meja dengan kedua tangannya dan berbicara kepada seseorang bernama Kang Wu. Pria itu menegaskan bahwa kali ini ia serius dan mereka harus merekrut orang tersebut. Seseorang yang dipanggil Kang Wu itu duduk di kursi kebesarannya, menatap keluar jendela. Sebuah panel sistem mengidentifikasi pria berambut abu-abu dan berjenggot tersebut sebagai Guild Master S Rank dari Puongbek Guild yang bernama Choi Kang Wu. Sambil menoleh, Choi Kang Wu memastikan kembali bahwa nama hunter yang dibicarakan tersebut adalah Kim Han-ul. Di tengah reruntuhan bebatuan yang berserakan, sebuah batang kayu raksasa digeser dengan kuat. Odolf, sosok ogre bertubuh kekar yang mengenakan topi penyihir, menghampiri tuannya Kim Han-ul. Ia mengonfirmasi bahwa ia telah menemukan benda yang dicari oleh tuannya sambil menyerahkan sebuah batu bercahaya biru terang. Kim Han-ul memuji kerja keras Odolf yang telah membuat proses pencarian itu menjadi lebih mudah. Merasa tersanjung, Odolf dengan rendah hati menyatakan bahwa semua itu hanya mungkin terjadi berkat visi yang dimiliki oleh tuannya. Kim Han-ul segera menyela pujian tersebut dan menginstruksikan agar mereka fokus mengurus batu-batu mana itu terlebih dahulu. Sebuah portal biru yang berputar kemudian terbuka, memicu sistem untuk menjual satu spesial Soulstone, membawa rentetan pemberitahuan bahwa The Lord's Castle sedang mengeluarkan hadiah. Dari dalam peti harta karun emas yang bersinar, 4.000 emas yang pembayarannya ditangguhkan karena kondisi dana kastil saat itu. Tidak hanya itu, sistem juga mengumumkan bahwa namet monster bernama Zenkaruk telah ditambahkan ke dalam Castle of Illusions, lengkap dengan rincian statistik dan keahlian mematikannya yang meliputi Cataclysmic Wave, Cataclysmic Storm, dan Tears of the Ancient God, yang kini siap untuk dikerahkan selama pertahanan gelombang. Memutuskan untuk memeriksa semua hadiah itu nanti, Kim Han-ul mengajak Odolf untuk kembali dan melangkah menyusuri tanah yang hancur. Di area lain yang kini membeku dan diselimuti udara dingin, seorang wanita berambut biru panjang menyadari kedatangan Kim Han-ul saat Kim Han-ul menyampaikan kelegaan karena semua orang di sana baik-baik saja, dan wanita berambut biru panjang segera menanyakan apakah berhentinya arus air mematikan tadi adalah perbuatannya. Kim Han-ul membenarkan hal tersebut, menjelaskan bahwa ia telah menumbangkan monster yang bertanggung jawab dan memastikan bahwa keadaan kini sudah aman. Wanita itu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, merasa berhutang nyawa kepada Hunter Han-ul. Tanpa menghiraukan pujian tersebut, Kim Han-ul langsung menanyakan kondisi para hunter lainnya. Wanita itu menjelaskan bahwa mereka semua masih hidup dan telah dikumpulkan untuk mendapatkan perawatan segera setelah badai mereda. Di antara para hunter yang tergeletak lemah, pria berkepala botak perlahan tersadar dan langsung mengenali sosok hunter Kim Han-ul di hadapannya. Guangsu menanyakan apakah bisa berbicara dengan Kim Han-ul. Guangsu bangkit berdiri dengan raut wajah yang menegang dan mendatangi Kim Han-ul. Kim Han-ul bersiaga, menduga bahwa pria itu masih mencari gara-gara. Namun secara tak terduga, Guangsu justru langsung menjatuhkan tubuhnya dan bersujud menyentuh tanah, menyampaikan permintaan maaf yang sedalam-dalamnya atas perlakuan buruknya selama ini, sekaligus mengucapkan terima kasih yang tak terhingga karena telah menyelamatkan anggota guildnya. Merasa sedikit terkejut dengan ketulusan pria tersebut, Kim Han-ul mengulurkan tangannya, menyatakan bahwa semuanya baik-baik saja dan memintanya untuk segera bangkit demi mengurus para anggota guildnya. Guangsu menerima uluran tangan Han-ul dengan raut wajah penuh haru, berjanji akan membalas budi tersebut suatu hari nanti. Di saat yang sama, deretan pesan sistem muncul mengumumkan bahwa mereka semua telah berhasil menyelesaikan The Trial of Meditation dan memberikan pilihan untuk keluar dari dungeon tersebut atau melanjutkan perjalanan
ke lantai atas. Ketika Guangsu merasa bersyukur karena akhirnya bisa keluar, ia sangat terkejut mendengar keputusan Kim Han-ul yang memilih untuk tetap tinggal demi menyelesaikan pekerjaannya. Ia berusaha keras mencegah Han-ul, memperingatkan betapa berbahayanya melangkah maju sendirian dan membujuknya untuk mundur bersama mereka guna menyusun ulang strategi. Menanggapi kekhawatiran yang berlebihan tersebut, Kim Han-ul dengan tenang menyatakan bahwa ia memiliki rekan tim yang sangat bisa diandalkan. Tepat pada detik itu, langkah kaki berat terdengar menghantam tanah diiringi kobaran api yang membakar udara dingin. Odolf melangkah maju dengan gagah sambil memanggul batang kayunya, mendampingi Gosla, memancarkan aura intimidasi yang sangat pekat. Guangsu dan wanita berambut biru itu tersentak mundur dalam kepanikan yang luar biasa melihat wujud monster ogre yang menakutkan di hadapan mereka. Dengan wajah pucat pasi, pria itu seketika memaklumi keputusan Han-ul dan buru-buru berpamitan karena merasa Han-ul sama sekali tidak membutuhkan bantuan tambahan. Sebuah pusaran energi biru segera menyelimuti kelompok penyintas tersebut, menandakan dimulainya proses keluar dari dungeon. Sambil memudar di dalam cahaya, mereka kembali meneriakkan rasa terima kasih dan mendoakan keselamatan Han-ul. Kini berdiri sendirian di tengah hutan es yang sunyi, Kim Han-ul tersenyum tajam saat sistem mengumumkan keberhasilannya menyelesaikan misi tersembunyi untuk menekan sumber ujian yang akan memberikannya hadiah spesial tambahan di luar hadiah standar. Ia menatap panel sistem di depannya dengan antusias, bersiap untuk memeriksa imbalan tersebut. Di luar ruang bawah tanah, tepatnya di sebuah gedung pencakar langit megah milik Pung Baek Guild, ketegangan mulai terbangun. Yoon Soo Hyuk dengan gigih mendesak Kang Woo yang merupakan pemimpin guildnya untuk segera merekrut hunter bernama Kim Han-ul karena melihat potensi gilanya. Permintaan itu langsung ditolak mentah-mentah. Sang pemimpin serikat menegaskan bahwa Pung Baek Guild sebagai yang terbaik dari 3 serikat besar tidak akan bergerak gegabah mengamankan seorang pemula hanya karena sebuah potensi, terlebih lagi mereka tidak memiliki waktu untuk dihabiskan pada hunter yang sekadar berada di peringkat B. Argumennya terhenti seketika saat sebuah alarm darurat berbunyi nyaring dari telepon pintarnya yang tergeletak di meja, memunculkan peringatan merah menyala tentang deteksi dungeon berpola merah. Membaca lokasi anomali tersebut, wajah Kang Woo berubah tegang saat menyadari bahwa itu adalah The Garden of Meditation. Suasana di area luar, The Garden of Meditation, seketika berubah menjadi zona darurat yang sangat kacau. Personel keamanan dan anggota Pung Baek Guild berlarian mengamankan lokasi, mengonfirmasi bahwa evakuasi warga sipil telah selesai, dan kini mereka sedang mendata para penyintas yang berhasil keluar. Kang Woo dan anggotanya menghampiri pria berkacamata hitam, menerima laporkan bahwa The Garden of Meditation telah berubah sepenuhnya ke pola merah yang merupakan pertanda awal dari dungeon break. Yoon Soo Hyuk langsung menuntut laporan mengenai nasib para hunter yang berada di dalam. Pria berkacamata hitam itu dengan berkeringat dingin menyampaikan bahwa 6 orang berhasil keluar dengan selamat. Namun berdasarkan situasi, 1 hunter dipastikan telah melangkah masuk ke area The Deepest Part sendirian. Kabar yang tidak masuk akal tersebut memancing kedatangan Esreng Madongpal, pemimpin Serikat Aegis Guild yang tertawa keras dan berspekulasi bahwa hunter tunggal itulah yang telah memicu perubahan struktural pada dungeon. Tak lama kemudian, pusaran energi merah menyala terang di tanah membawa kehadiran Esreng Hunter Sanare, pemimpin Sanare Guild. Sanare membenarkan spekulasi tersebut, mengingatkan mereka semua bahwa hingga detik ini belum pernah ada satu pun hunter yang mampu menembus area terdalam itu. Di tengah kebingungan para petinggi serikat mengenai identitas sosok tersebut, seorang petugas berlari membawa informasi terbaru dari para penyintas. Laporan itu dengan tegas mengonfirmasi bahwa hunter yang nekat menembus area mematikan The Deepest Part of the Garden tidak lain adalah hunter Kim Han-ul. Sebuah kenyataan yang seketika membuat mata Kang Woo terbelalak lebar dalam guncangan yang hebat. Di depan lokasi Water Garden, obrolan serius tengah berlangsung antara Madongpal, Kang Woo, dan Sanarai mengenai seorang hunter yang tak kunjung kembali bernama Kim Han-ul. Kang Woo merespons informasi tersebut dengan tatapan tajam, menyadari bahwa nama itu adalah sosok yang pernah disebutkan oleh Yoon Soo Hyuk. Sanarai tersenyum penuh kelicikan, merasa bahwa situasi ini menjadi sangat menarik dan Madongpal memperkirakan jika pria bernama Han-ul tersebut benar-benar mampu menembus area terdalam, lalu kembali dengan selamat.
selamat, maka mereka akan mendapatkan pemula yang belum pernah ada di dunia Hunter. Di bawah langit biru yang cerah, Kim Han-ul memanggil panel sistem untuk memeriksa hadiah dari misi tersembunyi yang baru saja ia selesaikan. Layer sistem segera menampilkan peningkatan statistik secara keseluruhan berkat pencapaian penantang dan kontribusi, serta sebuah benda tingkat A bernama High Priest Dimensional Pouch yang mampu menampung barang hingga 100 kg. Kantong tersebut sudah terisi penuh dengan puluhan material berharga seperti jantung, kulit, dan darah Lizardman. Ia tersenyum puas melihat hasil jarahan tersebut, lalu kembali dikejutkan dengan tambahan hadiah berupa Special Space Development Ticket. Ia merencanakan untuk menggunakan tiket tersebut secara pribadi nanti di dalam The Castle of the Monarch of Illusions, mengakhiri pengecekannya dan bersiap memimpin pasukannya maju. Pintu menuju area terdalam resmi terbuka melalui sebuah pemberitahuan sistem. Kim Han-ul memastikan kesiapan dua monster panggilannya, Odorf sang ogre raksasa dan Gosla sang goblin, sebelum mereka melangkah bersama melintasi dataran yang dipenuhi abu dan pepohonan mati. Kim Han-ul sempat kebingungan mencari keberadaan gerbang tersebut, namun suara dengkuran kecil segera menarik perhatian mereka. Seekor anak babi berwarna merah muda, monster jenis Pygmalet, memanggil dan meminta mereka untuk mengikuti dirinya sebelum rombongan Pygmalet tersebut berlari kencang secara tiba-tiba ke arah sungai. Kim Han-ul dan pasukannya mengejar rombongan Pygmalet tersebut yang secara mengejutkan melompat dan menyelam ke dalam sungai tersebut. Tanpa ragu, Kim Han-ul melompat masuk ke dalam sungai tersebut, disusul oleh Golsa dan Adolf yang menyelam ke kedalaman sungai. Di bawah permukaan air, Kim Han-ul terbelalak takjub menemukan gerbang ke area terdalam, menyadari bahwa mereka akan tersesat selamanya jika gerombolan Pygmalet tidak menuntun jalan mereka. Ia mengelus lembut anak-anak babi tersebut sebagai tanda terima kasih sebelum berenang mendekati cahaya gerbang. Saat tubuhnya semakin dekat dengan pusaran ajaib itu, ingatannya melayang pada alasan dari Yoon Soo-hyuk mengenai area terdalam ini. Yoon Soo-hyuk sempat memperingatkannya alasan dirinya tidak menantang tempat itu karena Constellation miliknya sendiri melarang keras dirinya untuk melanjutkan ke area terdalam. Menegaskan bahwa bahaya yang menanti di sana jauh melebihi apapun yang bisa dibayangkan. Menyadari risiko bahwa ia mungkin harus mempertaruhkan nyawanya, Kim Han-ul membiarkan tubuhnya tertelan oleh portal biru tersebut, seiring munculnya konfirmasi sistem bahwa sang penantang telah memasuki the deepest part. Kilatan cahaya putih yang menyilaukan memudar, menyisakan Kim Han-ul yang terbaring di atas rerumputan hijau. Ia tersentak kaget dan merangkak panik ke belakang saat wajah Gosla tiba-tiba menyapanya dari jarak yang sangat dekat. Nafasnya terengah-engah saat ia bangkit dan memandangi hamparan padang rumput hijau yang luas di bawah langit biru cerah. Sebuah pemandangan indah yang sangat bertolak belakang dengan ekspektasinya tentang area terdalam. Panel sistem seketika bermunculan, menyambutnya di The Garden of Meditation, dan memaparkan sebuah krisis di mana taman surgawi terakhir tersebut tengah diincar oleh gerombolan penjajah tanpa henti. Misi utamanya adalah melindungi tempat tersebut dengan mengubah struktur taman dan memanfaatkan segala kemampuannya untuk menahan invasi musuh. Mata Kim Han-ul membelalak lebar, menyadari bahwa struktur ujian ini adalah format permainan pertahanan yang identik dengan Block Monsters with Monsters. Bantuan segera datang dari sosok astral The Monarch dengan jubah bertabur bintang, memunculkan sebuah peta cetak biru holografik raksasa yang menampilkan tata letak area pertahanan yang sangat mirip dengan The Castle of the Monarch of Illusions. Dengan senyum percaya diri yang mengembang di wajahnya, Kim Han-ul mendorong kacamatanya, merasa sangat yakin bisa memenangkan ujian bertema pertahanan ini. Ia segera mengaktifkan keahlian Sage's Eye untuk menganalisis pertahanan alami taman tersebut. Ia menginspeksi World Tree's Grass Wall yang memancarkan mana untuk memblokir musuh, Area Tree of Charm and Tears yang menebarkan serbuk sari pembatas gerak, serta sekumpulan tanaman karnivora hijau raksasa bernama Zaira yang mampu menelan dan menyiksa monster hingga mati. Keyakinannya semakin menguat melihat persenjataan alam tersebut, meskipun niatnya untuk memindahkan salah satu tanaman itu ke kastilnya, seketika ditolak oleh sistem penjaga taman. Saat Kim Han-ul bersiap memulai pengaturan strateginya, sistem mendadak mendeteksi kehadiran ancaman dari monster tingkat A atau lebih tinggi di sekitarnya.
Ia menoleh kebingungan karena matanya tidak menangkap wujud fisik apapun di area padang rumput tersebut, namun kacamata Beholder's Glasses miliknya menangkap sebuah distorsi kecil di udara. Dengan gerakan cepat, tangannya mencengkeram sebuah bola ungu bermata satu yang licin dan meronta-ronta. Benda tersebut teridentifikasi sebagai Nemes Monster bernama Beholder Sage yang memiliki kemampuan snooping level 1 dan baby petrification level 1. Menganggap monster yang belum tumbuh sempurna itu berharga, Kim Han-ul mengangkat tangannya untuk melempar makhluk itu kepada Gosla agar dikirim ke kastilnya. Namun gerakannya terhenti seketika saat langit mendadak pecah oleh sambaran petir ungu yang menggelegar dahsyat. Keringat dingin mengucur deras di wajah Kim Han-ul saat rentetan peringatan sistem berwarna ungu gelap bermunculan beruntun menyatakan bahwa sebuah constellation tak diketahui memerintahkan Kim Han-ul untuk melepaskan Beholder Sage. Constellation bernama Gardener of the Mother Goddess berteriak menuntutnya untuk segera melepaskan Beholder Sage tersebut. Kim Han-ul memasang ekspresi kaget dan tegang selagi masih menggenggam erat sebuah bola ungu bermata satu, Beholder Sage, didampingi oleh monster panggilannya, Gosla dan Adorf. Ia mempertanyakan keberadaan Constellation di tempat seperti itu, dan menyadari kemungkinan entitas tersebutlah yang mengelola dungeon yang juga menjadi alasan Constellation milik Yoon Soo-hyuk berusaha menghentikannya sebelumnya. Sebuah peringatan sistem tiba-tiba menginterupsi, menyatakan bahwa Gardener of the Mother Goddess kembali meneriakinya untuk melepaskan Beholder Sage. Han-ul justru tersenyum licik menyadari kepanikan Constellation tersebut karena takut kehilangan Beholder Sage yang ada di tangannya. Memanfaatkan situasi, Han-ul mengangkat bola tersebut dan dengan nada mengejek menanyakan apakah makhluk kecil itu sangat berharga bagi sang Constellation. Constellation mengonfirmasi hal tersebut dan mendesaknya untuk segera melepaskan Beholder Sage. Han-ul menyeringai mengingatkan bahwa pihak yang meminta tolong tidak seharusnya berteriak, lalu mengancam akan memusnahkan bola itu sambil meneriakkan nama Gosla yang langsung bersiap dengan senjatanya. Ancaman tersebut seketika membuahkan hasil saat sistem memunculkan misi spesial yang mengharuskan Han-ul memastikan kepulangan Beholder Sage dengan selamat hingga seluruh gelombang monster berakhir. Dengan hadiah berupa hak kepemilikan atas makhluk tersebut, Han-ul merasa sangat antusias, menyadari peluang besar untuk memeras lebih banyak hadiah jika ia memainkan strateginya dengan benar. Ia menyetujui misi itu sambil menyentil pelan Beholder Sage, berjanji akan menjaganya dengan baik yang langsung disambut dengan desahan lega dari Gardener of the Mother Goddess. Sebelum melaksanakan tugasnya, Han-ul mempertanyakan alasan Constellation tersebut harus bersusah payah mencari wali untuk melindungi taman, mengingat kekuatan sihir agung mereka seharusnya mampu menghentikan para monster dengan mudah. Gardener of the Mother Goddess menjelaskan bahwa awalnya mereka berhasil menahan serangan musuh dengan bantuan Beholder Sage. Namun kini mereka telah mencapai batas dan memutuskan untuk mencari pengganti. Han-ul sempat mengira para monster itu pasti luar biasa kuat. Namun ia terbelalak kaget saat Gardener of the Mother Goddess menyatakan alasan sebenarnya adalah karena mereka merasa permainan pertahanan itu membosankan. Mendengar pernyataan yang meremehkan genre kesukaannya, raut wajah Han-ul berubah tajam. Ia tertawa meremehkan, menyatakan bahwa Constellation tersebut hanya belum memahami pesona sejati dari permainan pertahanan. Menobatkan dirinya sebagai ahli di bidang tersebut, Han-ul menawarkan sebuah kesepakatan untuk mengajarkan trik-trik pertahanan sambil menyelesaikan misi, asalkan ia diberikan hadiah tambahan. Ketika Constellation menolak dan menganggap remeh tawaran itu dengan sikap acuh tak acuh, Han-ul tanpa ragu bersiap melempar Beholder Sage dan kembali memanggil Gosla yang langsung mempersiapkan senjata di tangannya. Kepanikan seketika melanda Gardener of the Mother Goddess yang langsung mengangguk dengan sangat cepat tanda setuju. Memulai pelajarannya, Han-ul menunjukkan taktik dasarnya di area Taman Bunga Persik, di mana deretan tanaman karnivora Zaira dengan beringas mengoyak dan melahap sekawanan musuh. Ia menegaskan bahwa pertahanan akan jauh lebih mudah jika dilakukan dengan cara terstruktur seperti itu. Begitu gelombang ke-10 tiba yang membawa kombinasi Cerberus, Golden Bee Queen, dan Iron Golem, Han-ul menguji Constellation untuk menyusun taktik. Saat Constellation merespons dengan malas, Han-ul memarahi mereka karena tidak menganggap serius ancaman tersebut. Constellation yang merasa tersinggung akhirnya memproyeksikan denah tata letak pertahanan. Han-ul tersenyum melihat motivasi tersebut, namun seketika memprotes keras strategi mereka yang berniat menumpuk 20 Zaira di pintu masuk. Han-ul menggelengkan kepalanya menjelaskan
menjelaskan bahwa meskipun daya serang Zaira cukup, pergerakan mereka terlalu lambat. Ia menginstruksikan penggunaan Ari Tree of Charm di sampingnya untuk melumpuhkan musuh. Menyadari bahwa Golden Bee Queen kebal terhadap pesona magis dan Iron Golem kebal terhadap sihir penghalang dari Waltris Grass Wall, Han-Ul mengeluarkan sebuah bola berwarna perak dan menjelaskan fungsi perekat dari peluru Pewits. Meskipun Constellation meragukan daya rekat benda sekecil itu, Han-Ul membuktikan keampuhannya dengan memicu ribuan peluru rekat yang menghujani dan menghentikan pergerakan pasukan monster terbang secara total. Di saat musuh tak berdaya terjebak di tanah, barisan Zaira kembali membantai mereka dengan brutal, membuat Han-Ul tersenyum puas, membuktikan sensasi sejati dari strategi pertahanan. Menghadapi gelombang ke-25 yang memunculkan Giant Draken beserta kawanan Wolfpack dan Ghoul, Constellation mulai menunjukkan kemajuan dengan merancang denah cerdas yang menggiring musuh ke tengah untuk dihentikan dengan pesona dan peluru perekat sebelum dihabisi secara bersamaan. Han-Ul memuji taktik tersebut dan bersedia membantu menyiapkan sebagian formasi. Berkat kolaborasi itu, deretan gelombang musuh berhasil disapu bersih dengan sangat cepat melampaui gelombang ke-57 hingga ke-62. Keberhasilan beruntun ini memicu perubahan besar pada pola pikir Gardener of the Mother Goddess yang membuat sistem secara otomatis menyesuaikan ulang misi karena Constellation tersebut kini dengan sukarela mengajukan diri menjadi penjaga garis depan. Tujuan misi seketika berubah dari murni bertahan menjadi melatih. Han-Ul menyeringai lebar dengan mata berbinar, merasa situasi ini sangat sempurna dan bertekad mengajarkan seluruh pengetahuannya tanpa sisa. Setengah hari berikutnya dihabiskan Han-Ul untuk bersantai bersama Odorf dan Gono sambil mengevaluasi berbagai proyeksi denah biru dari Constellation, sesekali mengoreksi penempatan sihir pesona dan memberikan masukan tentang cara menghadapi monster Raja Ayam. Setelah sukses menembus gelombang ke-99, Han-Ul menghela napas lega dan memuji perkembangan pesat sang Constellation, serta peningkatan kemampuan tempur yang bahkan bisa disadari oleh Golsa. Ia merasa Constellation kini mampu menyelesaikan sisa gelombang sendirian. Namun ketenangan itu hancur berantakan ketika peringatan gelombang ke-100 menggema, diiringi kaki raksasa berwarna ungu yang merobek tanah hingga hancur berantakan. Seekor monster raksasa berbulu keunguan dengan gading tajam dan mata merah menyala, Behemoth, merangsek keluar dari kepulan debu sambil mengaum dengan sangat ganas hingga memicu badai angin. Gardener of the Mother Goddess panik dan buru-buru menyiapkan perubahan tata letak pertahanan. Namun, Han-Ul melangkah maju. Ia menyatakan bahwa Gardener of the Mother Goddess telah tumbuh cukup tangguh dan beradaptasi dengan luar biasa. Namun monster raksasa di hadapan mereka terlalu kuat untuk ditangani hanya dengan kekuatan sihir taman semata. Menjadikan momen ini sebagai pelajaran terakhirnya, Han-Ul, Odorf, dan Gono melesat terbang menerjang ke arah Behemoth dengan senjata dan aura magis yang meledak-ledak, bersiap menunjukkan secara langsung bagaimana cara menumbangkan ancaman absolut tersebut dengan tangan mereka sendiri.